Assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik kan? Mari kita lanjut ke bab 101-110. Selamat bersantai. Bab 101. Bab 101 menemukan harta karun rahasia. Malam itu juga, bulan bersinar terang di langit. Cahaya bulan memercik seperti butiran perak. Di dalam halaman, Yan Chen Yu berbaring di pelukan Jiang Chen sambil menikmati cahaya bulan. Tepat pada saat itu, sosok seperti hantu tiba-tiba datang dari jauh. Hanya dalam sepersekian detik, itu mendarat di depan Jiang Chen dan Yan Chen Yu. Sosok seperti hantu ini tidak lain adalah Big Yellow. Anak anjing, kemana kamu pergi? Setelah melihat Big Yellow tiba, Yan Chen Yu langsung menjadi senang. Oh, sial, para idiot dari Sekte Pedang Surgawi itu mencoba menangkapku, ayah mereka. Mereka bahkan belum melihat ke cermin untuk melihat seperti apa penampilan mereka. Makhluk luar biasa sepertiku bukanlah seseorang yang bisa ditangkap dengan mudah. Big Yellow meludahkan dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Kemudian dia memandang Jiang Chen dengan puas. Nak, bukan penampilan yang buruk hari ini, aku tidak pernah berharap kamu memiliki begitu banyak nyali. Anda benar-benar membuat saya, ayahmu, memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadap Anda. Persetan, Jiang Chen menatap Big Yellow. Orang ini, selain pikiran jahatnya, hanya ada narsismenya. Kamu meminta Xiao Yu untuk memberitahuku bahwa ada harta karun di kota matahari berputar ini, harta apa? Jiang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya. Dia tidak mengikuti Han Yan dan yang lainnya kembali ke Sekte Hitam semua karena harta yang disebutkan oleh Big Yellow. Aku juga tidak tahu apa itu, tapi aku bisa merasakan tempat di mana harta karun itu disembunyikan. Itu tepat di dalam gurun di belakang Whirling Sun City, dan perasaan saya jelas tidak salah. Selain itu, karena harta itu dapat saya rasakan, itu pasti akan menjadi harta yang luar biasa. Mata Big Yellow berbinar, melihat bagaimana Big Yellow berperilaku, Jiang Chen tidak bisa menahan tawa. Harta karun yang bisa membuat si kuning besar bertingkah seperti ini pastilah sesuatu yang luar biasa. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat dan temukan, Jiang Chen mendesak. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah melihat semua jenis harta, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Dia sangat miskin sehingga dia harus mulai mengumpulkan semua hartanya lagi. Apa terburu-buru? Beri aku, ayahmu secangkir teh, aku lelah. Big Yellow bertingkah seperti manusia dan duduk di bangku yang berdiri di samping meja batu. Dia sedang menunggu Jiang Chen untuk menyajikan teh untuknya. Jiang Chen meraih telinga Big Yellow dan menariknya dari bangku. Kamu anjing sialan, aku memberimu cahaya dan kemudian kamu mulai bersinar. Saya menunjukkan rasa hormat kepada Anda, lalu Anda mulai bertingkah seperti seorang master. Anjing sialan macam apa yang minum teh? Jiang Chen sangat mengenal anjing ini. Dia adalah orang yang benar-benar tidak bisa dimanjakan. Anjing yang berpikiran jahat tidak pernah tahu arti memberinya 1 inci, dan dia akan menginginkan 1 mil. Kruf, sialan kamu, biarkan ayahmu pergi. Big Yellow menunjukkan giginya dan dilempar beberapa meter jauhnya oleh Jiang Chen. Pada akhirnya, dia dengan enggan memimpin Jiang Chen keluar dari halaman dan mulai berjalan menuju sisi utara kota matahari berputar. Bahkan tidak bisa membiarkan saya minum teh, kamu tidak manusiawi. Meminta aku, ayahmu untuk membantumu menemukan harta karun, tetapi kamu bahkan tidak menunjukkan rasa hormat padaku, ayahmu, brengsek. Bajingan kecil, ketika ada kesempatan, aku pasti akan menggigit pantatmu menjadi puluhan. Sepanjang jalan, Big Yellow terus bergumam. Ini adalah metodenya untuk mencoba melepaskan ketidakpuasannya. Jiang Chen dan Yan Chen Yu tidak terganggu olehnya, mereka hanya mengikuti di belakang. Ketiganya berjalan di jalan yang cukup jauh, itu sebabnya mereka tidak menabrak siapapun di sepanjang jalan. Ini jauh lebih baik, karena akan menyelamatkan mereka dari masalah yang tidak diinginkan. Di sisi utara kota matahari berputar, ada gurun besar yang sunyi dan tidak berpenghuni. Ini adalah daerah yang sepi, dan pada hari biasa, orang jarang datang ke sini. Daerah sepi ini sangat besar, mencakup lebih dari 20 mil area dengan diameter. Ada beberapa bangunan di dalam area tersebut, tetapi tampak tua dan kondisinya sangat buruk. Tempat ini membuat Jiang Chen memikirkan daerah gurun di dalam Fragrant Sky City. Tempat itu adalah tempat kelahiran kembali. Di sana, dia ditangkap oleh 2 penjaga keluarga Jiang yang mencoba mengambil darahnya. Bisa dikatakan bahwa kehidupan baru Jiang Chen lahir dari gurun yang mirip dengan ini. Anak anjing, apakah kamu yakin ini tempat yang tepat? Daerah sepi seperti ini, bagaimana bisa ada harta karun di sini? Yan Chen Yu mengerutkan alisnya. Perasaanku tidak pernah salah. Harta itu harus berada di dalam area ini. Sekarang setelah kita tiba di sini, indraku jauh lebih jernih. Big Yellow berkata dengan tegas. Apa yang dikatakan Big Yellow benar. Aku bisa merasakan semacam mekanisme pertahanan di area ini. Area sepi seperti ini seharusnya tidak memiliki mekanisme pertahanan apapun. Tapi, jika mekanisme pertahanan ada untuk menyembunyikan harta itu, maka itu masuk akal. Jiang Chen berkata. Big Yellow menatap Jiang Chen dengan ekspresi terkejut. Monster macam apa kamu? Anda dapat merasakan mekanisme pertahanan hanya dengan berdiri di sini. Aku, ayahmu, menemukan tempat itu hanya karena bau harta karun itu, aku belum merasakan mekanisme pertahanan apapun. Cara Big Yellow memandang Jiang Chen sekarang, berbeda dari sebelumnya. Mekanisme pertahanan adalah sesuatu yang sangat muskil, itu bukan sesuatu yang bisa diatur oleh sembarang orang.
Bahkan jika itu adalah mekanisme pertahanan yang paling sederhana, itu membutuhkan seseorang di alam inti surgawi untuk mengaturnya. Jiang Chen hanyalah seorang prajurit Mortal Core, dan Divine Sense-nya seharusnya baru saja terbangun, jadi mengapa dia bisa merasakan hal canggih seperti mekanisme pertahanan? Kakak Jiang Chen bisa melakukan apa saja. Dia hanya merasakan mekanisme pertahanan, bukan masalah besar. Yan Chen Yu memandang Jiang Chen dengan kagum. Orang bodoh yang dilanda cinta. Big Yellow tidak terganggu oleh Yan Chen Yu. Ketika wanita jatuh cinta, mereka kehilangan akal. Itu dia, saat langit masih gelap, ayo cepat dan cari di sekitar, aku ingin melihat harta apa yang ada di gurun ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menggerakkan kakinya dan mulai berjalan menuju area terdalam gurun. Dengan kemampuan Jiang Chen untuk merasakan mekanisme pertahanan dan kemampuan Big Yellow untuk merasakan harta karun, ketiganya berjalan ke depan sebuah bangunan tua yang rusak di tengah gurun. Bangunan di depan mereka tampak seperti kuil yang hancur. Ada lubang yang tak terhitung jumlahnya di dinding, beberapa pilar kayu telah menjadi hitam dan telah membusuk untuk waktu yang tidak diketahui. Bau menyengat datang dari dalam gedung, membuat ketiganya mengernyitkan alis. Baunya sangat tidak enak, Yan Chen Yu paling sulit menahan bau ini. Semua bangunan di sini sudah rusak parah. Sepertinya sudah lama sekali sejak seseorang datang ke sini. Ada mekanisme pertahanan di dalam gedung ini, ayo kita periksa. Jiang Chen berkata, itu benar, harta karun itu ada di kuil yang hancur ini, aku tidak mungkin salah. Big Yellow berkata dengan tegas sebelum mereka mulai berjalan ke kuil yang hancur. Pemandangan di dalam kuil yang hancur mirip dengan pemandangan di luar. Kerusakan dan pembusukan bisa dilihat di mana-mana. Debu di lantai mencapai mata kaki mereka, dan bahkan ada debu yang jatuh dari dinding. Selain itu, tidak ada yang lain di dalam reruntuhan kuil. Visi Jiang Chen dan Big Yellow mendarat di tempat yang sama, pintu rusak. Jelas, ini adalah tempat yang telah dicari oleh Jiang Chen dan Big Yellow. Big Yellow lalu berkata, harta karun itu ada di dalam sana. Benar-benar ada mekanisme pertahanan di luar pintu. Mata Jiang Chen mulai bersinar. Sinar terang keluar dari matanya dan jatuh ke pintu yang rusak. Riak segera muncul di pintu. Mekanisme pertahanan yang ditetapkan oleh prajurit inti ilahi. Jiang Chen berkata, jika ini adalah kehidupan masa lalunya, menghancurkan mekanisme pertahanan semacam ini hanya akan membutuhkan dia untuk mengangkat tangannya. Tapi sekarang, itu akan membutuhkan usaha. Jangan bilang ini harta karun yang ditinggalkan oleh prajurit inti ilahi. Yan Chen Yu terkejut. Siapa yang pernah mengira bahwa gurun ini akan menyembunyikan harta rahasia prajurit inti ilahi? Tidak mungkin, tidak bisa sesederhana itu. Jika itu adalah harta yang ditinggalkan oleh prajurit inti ilahi, itu tidak akan memancarkan perasaan seperti ini. Kata kuning besar, prajurit inti ilahi memang kuat, tetapi itu tidak pada titik mengetahui semua yang ada di bawah langit. Dan, harta karun yang dirasakan oleh Big Yellow jelas tidak sesederhana harta karun prajurit inti ilahi. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Mari kita buka mekanisme pertahanan ini terlebih dahulu. Bahkan jika itu hanya harta prajurit inti ilahi, itu masih bisa dianggap sebagai harta yang baik. Jiang Chen berkata, untuk situasinya saat ini, dia hanya bisa memandang prajurit inti ilahi. Jika dia bisa memasuki tempat persembunyian harta karun rahasia prajurit inti ilahi, manfaat yang akan dia dapatkan tidak akan terbayangkan. Nah, karena kamu bisa merasakan mekanisme pertahanan, apakah kamu punya cara untuk membukanya? Big Yellow berkata dengan cara yang provokatif sambil menatap Jiang Chen. Itu hanya mekanisme pertahanan prajurit inti ilahi, itu tidak bisa menghentikanku. Kalian berdua, mundur. Jiang Chen tersenyum ringan. Jika dibandingkan dengan prajurit inti ilahi, maka kekuatannya memang lebih lemah. Namun, mekanisme pertahanan adalah sesuatu yang berbeda. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh seorang kultivator yang menggunakan beberapa trik untuk berkomunikasi dengan ki yang ada di alam semesta. Selama dia bisa menemukan titik lemahnya, akan mudah untuk membukanya. Baik Yan Chen Yu dan Big Yellow mundur 2 langkah. Big Yellow terus menatap Jiang Chen. Dia ingin melihat trik apa yang Jiang Chen, yang hanya seorang prajurit inti fana, akan digunakan untuk mematahkan mekanisme pertahanan yang telah disiapkan oleh seorang prajurit inti ilahi. Jiang Chen berdiri di depan mekanisme pertahanan. Kedua matanya bersinar terang, mekanisme pertahanan tak terlihat di luar pintu terlihat olehnya. Pola kusut yang rumit bisa membuat siapa saja yang melihatnya merasa ngeri. Namun, Jiang Chen bukan orang biasa. Meskipun di kehidupan sebelumnya dia tidak terlalu mendalami pengetahuan di balik mekanisme pertahanan, memahami mekanisme pertahanan yang disiapkan oleh prajurit inti ilahi hanyalah sepotong kue baginya. Hanya dengan satu pandangan, Jiang Chen telah menemukan titik lemah mekanisme pertahanan. Detik berikutnya, kekuatan energi jiwa yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Energi jiwa bergulir di kedua telapak tangannya. Jiang Chen terus membentuk beberapa pola rumit dengan tangannya, dan beberapa pola misterius terbentuk di ujung jarinya. Sial, orang ini benar-benar tahu mekanisme pertahanan. Big Yellow benar-benar terkejut karena hanya prajurit inti surgawi yang mampu membentuk mekanisme pertahanan semacam ini, dan Jiang Chen, yang hanya seorang prajurit inti fana awal, dapat menggunakannya dengan cara yang sempurna. Ini terlalu tidak normal, ekspresi Jiang Chen menjadi lebih serius. Membentuk mekanisme pertahanan balik adalah proses yang melelahkan, bahkan lebih melelahkan daripada meramu pil.
Jika bukan karena dia mengembangkan keterampilan derivasi jiwa hebat dan keterampilan transformasi naga, tidak mungkin baginya untuk melakukan tugas ini pada levelnya saat ini. Segera, riak terbentuk di ujung jari Jiang Chen. Tepat di tengah riak, aliran udara tak terlihat berputar. Ini adalah mekanisme pertahanan balik tak terlihat yang terlihat seperti ular. Pergi, Jiang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Dia melambaikan jarinya, dan mekanisme pertahanan balik seperti ular itu menusuk dirinya sendiri ke arah pintu. Pop, bang, ketika aliran udara menghantam mekanisme pertahanan, pertama-tama terdengar suara letupan, lalu suara ledakan halus. Mekanisme pertahanan yang telah dibentuk oleh seorang prajurit inti ilahi dalam jumlah yang tidak diketahui beberapa waktu lalu telah hancur berkeping-keping. Kekuatan ledakan mendorong Jiang Chen mundur, dan hanya setelah mundur 3 langkah, dia bisa mendapatkan kembali stabilitasnya. View gelombang Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan situasinya saat ini, mematahkan mekanisme pertahanan yang ditetapkan oleh prajurit inti ilahi dengan paksa masih terlalu sulit baginya. Big Yellow yang berdiri di samping terkejut, dan mulutnya terbuka lebar. Dia telah merusak mekanisme pertahanan di menara penjara iblis, jadi dia jelas tahu betapa sulitnya melakukannya. Bab 102, Bab 102 Pedang Patah. Big Yellow siap mengolok-olok Jiang Chen jika dia gagal memecahkannya, maka dia akan menghancurkannya sendiri. Namun, dia tidak pernah berharap Jiang Chen memecahkannya dengan mudah. Ini membuatnya benar-benar bingung. Kamu benar-benar monster. Big Yellow berkata dengan marah. Kakak Jiang Chen, lihat, ada lorong. Yan Chen Yu menunjuk ke tempat mekanisme pertahanan sebelumnya. Pintu tua telah menghilang, dan sebuah lorong gelap telah muncul. Ayo pergi dan periksa. Big Yellow berlari ke depan, dia adalah orang pertama yang memasuki lorong. Jiang Chen dan Yan Chen Yu mengikuti di belakang. Lorongnya tidak lebar, dan hanya memiliki ruang yang cukup untuk dilewati 2 orang sekaligus. Bagian ini menuju ke bawah. Sepertinya harta rahasia tersembunyi di bawah tanah. Tidak heran itu belum ditemukan setelah sekian lama, disembunyikan dengan sangat baik. Jiang Chen berkata, haha, aku bisa merasakan bau harta karun semakin tebal. Kedua mata Big Yellow bersinar. Dia buru-buru berjalan menyusuri lorong. Ini bukan bagian yang panjang. Mereka hanya perlu melakukan perjalanan sekitar 10 meter sebelum mereka tiba di ujung lorong. Itu bukan area yang luas, itu kira-kira seukuran 3 rumah, dan dikelilingi oleh dinding batu yang dingin dan keras. Di dinding batu, ada puluhan batu bulan seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya redup di ruang gelap. Batu bulan adalah barang langka, tetapi tidak memiliki banyak nilai karena hanya digunakan untuk tujuan dekoratif. Oleh karena itu, Jiang Chen dan Big Yellow tidak terlalu memperhatikannya. Ah, kakak Jiang Chen, ada kerangka. Yan Chen Yu berteriak. Jiang Chen dan Big Yellow mengikuti visinya dan melihatnya, dan tepat di tengah ruang rahasia ini, mereka melihat kerangka duduk di tanah. Tulang-tulang pada kerangka ini telah membusuk, lubang-lubang kecil ada di mana-mana di tubuhnya, dan sepertinya angin sepoi-sepoi akan cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Pria ini jelas sudah lama mati. Ini harus menjadi prajurit inti ilahi itu. Jiang Chen berkata, tidak ada apa-apa lagi di ruangan itu, tidak ada harta karun sama sekali. Namun, di samping kerangka itu, sebuah tas penyimpanan berwarna kuning muda tergeletak dengan tenang. Big Yellow memeriksa tas penyimpanan, tetapi dia tidak menunjukkan minat padanya. Hidungnya terus mengendus, seperti sedang mencari sesuatu. Jiang Chen tidak terlalu peduli. Dia membuat gerakan meraih ke arah tas penyimpanan dari jauh. Kemudian, tas penyimpanan, seperti dipanggil olehnya, terbang ke arahnya dan jatuh ke tangannya. Mengirim energi Yuan ke dalam tas, dia segera melihat apa yang ada di dalam tas penyimpanan. Jiang Chen membalik tangannya, dan pil seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Pil ini hampir identik dengan pil pemulihan fana, tetapi energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih unggul daripada pil pemulihan fana. Kakak Jiang Chen, pil apa ini? Kelihatannya seperti pil pemulihan fana, tapi saya yakin itu bukan pil pemulihan fana. Yan Chen Yu bertanya, ini adalah pil pemulihan bumi dengan efektivitas 100%. Ada 10 pil seperti ini di tas penyimpanan. Haha, betapa beruntungnya. Jiang Chen sangat terkejut. Nilai dari pil pemulihan bumi tidak dapat dibandingkan dengan pil pemulihan fana. Selain itu, ia memiliki efektivitas 100%. Pil pemulihan bumi sama dengan 10.000 pil pemulihan fana. Perbedaan antara pil sangat besar. Biasanya, prajurit Kihai, Mortal Core, dan Heavenly Core semuanya akan menggunakan pil pemulihan fana. Hanya ketika mencapai alam inti ilahi, terutama alam inti ilahi akhir, energi yang dipasok oleh pil pemulihan fana menjadi tidak mencukupi. Maka mereka akan membutuhkan sesuatu yang levelnya sedikit lebih tinggi, seperti Earth Restoration Pills. Begini, hanya prajurit inti ilahi dan prajurit jiwa tempur yang akan memiliki pil pemulihan bumi yang langka, dan di sini ada 10 pil pemulihan bumi dengan nilai yang setara dengan 100.000 pil pemulihan fana. Selanjutnya, jika seseorang ingin menggunakan 100.000 pil pemulihan fana untuk ditukar dengan 10 pil pemulihan bumi, tidak ada yang mau melakukan pertukaran itu. Jiang Chen sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga, dan itu membutuhkan banyak sumber daya. Tidak peduli berapa banyak energi yang terkandung dalam satu pil, itu tidak akan cukup untuknya. Sekarang, dia memiliki 10 pil pemulihan bumi, ditambah 30.000 pil pemulihan fana yang telah ditipu oleh Big Yellow dari yang lain, dan persediaannya sendiri hampir 10.000 pil pemulihan fana.
Kekayaan Jiang Chen bernilai lebih dari 140.000 pil pemulihan fana. Jumlah pil yang begitu besar sudah cukup untuk mendukungnya sampai dia mencapai alam inti surgawi akhir. Dengan kata lain, dalam waktu singkat ini, Jiang Chen tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pil. Ini telah menyelamatkannya dari banyak masalah. Jiang Chen mengeluarkan semua 10 pil pemulihan bumi dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya, lalu dia mengeluarkan kapak dari tas penyimpanan kuning muda. Ini adalah kapak sepanjang 3 meter yang bersinar dalam cahaya kemasan redup. Kapak itu sangat tajam, dan beratnya lebih dari 1000 pon. Jiang Chen dengan santai mengayunkan kapak, membuatnya mengeluarkan suara mendengung serta menyebabkan udara tipis di depannya bergetar. Kapak yang sangat kuat, Yan Chen Yu tercengang. Ini adalah senjata tempur tingkat tinggi. Kekuatan yang bisa dihasilkan oleh senjata tempur tingkat tinggi tidak terbayangkan. Jika saya menggunakan kapak ini, saya benar-benar bisa bertarung melawan prajurit inti surgawi. Mata Jiang Chen bersinar, seluruh tubuhnya menggambarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Ada beberapa kata yang terukir di kapak. Yan Chen Yu menunjuk kata-kata yang diukir. Jiang Chen membalikkan gagang kapak dan melihat kata-kata, Axe of Thunder, terukir di atasnya. Dari namanya saja sudah bisa ditebak betapa luar biasanya kapak ini. Jiang Chen benar-benar puas dengan itu, dengan kapak buntur, dia sekarang memiliki satu alat yang lebih kuat di tangannya. Prajurit inti ilahi tidak meninggalkan terlalu banyak harta bersamanya. Selain kapak buntur dan 10 pil pemulihan bumi, hanya ada 2 buku keterampilan rahasia lagi di dalam tas penyimpanan. Salah satunya bernama Skill of Storm, keterampilan tingkat bumi, tapi Jiang Chen tidak melihatnya lagi karena dia hanya melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah mengolah keterampilan transformasi naga, tidak ada lagi keterampilan kultivasi di dunia ini yang sepadan dengan waktunya. Jiang Chen dengan santai meraih buku keterampilan lainnya. Tepat ketika dia akan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya, dia melihat nama yang tertulis di buku itu, dan matanya berbinar. Keterampilan tempur Clap of Thunder, keterampilan tempur ini, jika itu hanya keterampilan tempur biasa, maka Jiang Chen bahkan tidak akan melihatnya lagi. Keterampilan tempur biasa tidak bisa dibandingkan dengan 6 jari matahari, dan di atas 6 jari matahari, ada 9 energi matahari. Namun, keterampilan Clap of Thunder berbeda. Skill ini merupakan skill kapak yang bisa digunakan bersamaan dengan Axe of Thunder. Kapak buntur adalah senjata tempur tingkat tinggi, jika bisa digunakan dengan kapak yang cocok, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Saya dapat menggunakan keterampilan tempur Clap of Thunder untuk meningkatkan kekuatan Axe of Thunder. Jiang Chen mempertahankan keterampilan Clap of Thunder. Perjalanan ke Whirling Sun City sejauh ini sangat bermanfaat. Tidak hanya dia bergabung dengan Sekte Hitam, dia juga menemukan beberapa harta karun yang bagus. Kakak-kakak, tepat pada saat ini, Big Yellow tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen dan Yan Chen Yu berbalik dan menatapnya, lalu mereka melihat bahwa dia telah menggali sepotong logam berkarat dari sudut ruangan. Cakarnya ditempatkan di sekitar potongan logam berkarat, dan air liurnya menetes kemana-mana. Jangan bilang anak anjing jadi gila, bagaimana sepotong logam berkarat bisa membuatnya begitu bersemangat? Yan Chen Yu bertanya dengan ekspresi bingung. Anjing itu tidak akan pernah gila. Sepertinya logam berkarat itu adalah harta karun yang dia cari. Jiang Chen menyipitkan matanya, dan pandangannya mendarat di potongan logam berkarat di lengan Big Yellow. Potongan logam berkarat ini panjangnya hampir 2 meter, dan lebarnya seukuran telapak tangan. Logamnya berkarat, benda ini, tidak ada yang akan mengambilnya bahkan jika itu dilemparkan ke jalan yang sibuk. Yang lebih penting adalah, Jiang Chen dengan visi sebagai orang suci yang pernah menjadi yang terbesar di dunia, tidak dapat membedakan antara benda ini dan potongan logam biasa. Namun, dia tahu bahwa potongan logam berkarat ini adalah bagian dari pedang yang patah. Jiang Chen tidak merasakan fluktuasi energi atau hukum pedang darinya. Tidak ada yang istimewa dari pedang patah ini sama sekali. Dengan penilaian Jiang Chen, bahkan jika hanya ada sepotong kecil senjata tingkat Sein pamungkas di depannya, dia akan bisa mengenalinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengenali logam berkarat ini. Ini hanya memiliki 2 penjelasan. Penjelasan pertama adalah bahwa logam berkarat ini hanyalah sepotong pedang patah biasa, dan yang kedua adalah bahwa potongan logam berkarat ini berasal dari sesuatu di atas tingkat Sein, sesuatu dari tingkat di mana bahkan Jiang Chen sendiri tidak dapat mengatakan apa. Dulu, Jiang Chen percaya pada kemampuan Big Yellow, anjing ini tidak akan pernah jatuh cinta dengan sepotong besi tua. Kuning besar, apa itu? Jiang Chen bertanya, apakah kamu buta? Ini hanya sepotong besi tua, pedang patah. Semua barang lain di sini milikmu, dan pedang patah ini milikku. Saya peringatkan, jangan coba-coba mencuri dari bos ini. Big Yellow memeluk pedang yang patah itu erat-erat, takut Jiang Chen akan mengambilnya darinya. Semakin Big Yellow berperilaku seperti ini, semakin Jiang Chen merasa bahwa pedang patah ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Hehe, Big Yellow, coba lihat saja, aku berjanji tidak akan mengambilnya darimu. Jiang Chen menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat ramah. Enyah, berhentilah mencoba mempermainkan aku, ayahmu. Saya menemukan ini sendiri. Big Yellow kemudian langsung membuka mulutnya yang besar dan menelan pedang yang patah itu. Sialan Anda, Jiang Chen memutar matanya. Sepertinya mengeluarkan harta itu dari mulut Big Yellow akan lebih sulit daripada mendaki surga. Sepertinya dia hanya bisa menyerah untuk saat ini, dan memikirkan cara di masa depan.
Persetan denganmu, bocah nakal, kamu mendapat banyak manfaat di sini, kamu harus menangis dan berterima kasih kepada saya, ayahmu sekarang. Big Yellow menatap Jiang Chen. Dia sangat tidak puas dengan reaksi Jiang Chen. Setelah itu, ketiganya meninggalkan ruang rahasia dan mulai berjalan menuju kamar dagang Sekte Hitam. Kuning besar, harta macam apa pedang patah itu. Sepanjang jalan, Jiang Chen masih tidak mau menyerah. Sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya, tentu saja dia akan sangat tertarik. Saya tidak tahu, saya hanya tahu itu harta karun. Big Yellow mengibaskan ekornya. Coba saya lihat, saya berjanji akan mengembalikannya. Tidak mungkin, persetan denganmu, Roof. Ketika mereka tiba kembali di halaman, Jiang Chen masih belum bisa mengabulkan keinginannya untuk mendapatkan pedang patah dari Big Yellow. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Anjing ini tidak hanya pintar, ia juga memiliki pikiran yang jahat. Itu sangat sulit. Kakak Jiang Chen, kapan kita akan menuju Sekte Hitam? Yan Chen Yu bertanya, aku akan menyerap buah tanah sekarang. Kita akan menunggu sampai aku mencapai alam inti mortal pertengahan sebelum kita memulai perjalanan kita menuju Sekte Hitam. Jika semuanya berjalan lancar, kita harus bisa berangkat besok siang. Jiang Chen berkata, dia mengerti aturannya, di dunia ini, kemanapun seseorang pergi, yang terpenting adalah kemampuannya. Hanya kekuatan yang dapat dianggap sebagai kekayaan sejati seseorang, dan hanya dengan demikian seseorang akan dihormati. Dengan mencapai ranah Mid-Mortal Core, nilai Jiang Chen akan lebih tinggi. Setelah itu, Jiang Chen memasuki sebuah ruangan dan mulai berkultivasi dengan pintu tertutup untuk menyerap buah tanah. Yan Chen Yu dan Big Yellow keduanya berjaga di halaman, melindungi Jiang Chen dari gangguan apapun. Jiang Chen duduk dengan menyilangkan kaki dan mengeluarkan buah tanah dari cincin penyimpanannya. Buah bumi seukuran kepalan tangan itu memancarkan beberapa cahaya kuning, dan energi yang kuat meluap darinya. Bab 103, Bab 103-40 Tanda Naga. Buah tanah dibentuk dengan menyerap esensi bumi. Itu adalah harta alam yang langka. Buah di tangan Jiang Chen baru berusia sekitar 1000 tahun, jadi esensi bumi yang terkandung di dalamnya tidak banyak. Namun demikian, kemurnian energi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Harta alam seperti itu tepat untuk Jiang Chen saat ini. Dengan buah tanah ini, dia tanpa ragu dapat menembus ke alam inti mortal pertengahan. Bas-bas, Jiang Chen mengedarkan keterampilan transformasi naga. Energi Yuan di dalam laut Qi-nya menghasilkan suara mendengung. 25 tanda naga berenang di dalam laut Qi-nya seperti naga sungguhan, membentuk pusaran air. Hanya setelah keterampilan transformasi naga beredar dengan kecepatan maksimum, Jiang Chen menelan buah bumi. Bang, energi kuat yang terkandung dalam buah bumi langsung meletus dan mulai mengalir ke seluruh anggota tubuh dan tulang di dalam tubuh Jiang Chen. Sungguh energi yang kuat, haha, perasaan seperti ini luar biasa. Wajah Jiang Chen penuh dengan kegembiraan. Cara dia menyerap buah tanah, jika dilihat oleh orang lain, orang itu akan kaget tak bisa berkata-kata. Energi yang terkandung dalam buah bumi berumur 1000 tahun tidak dapat langsung diserap oleh seorang prajurit Intifana. Bahkan jika Raja Iblis Kecil atau Liu Suang memperoleh buah tanah ini, untuk menyerapnya, mereka perlu melakukannya sedikit demi sedikit. Menelan semuanya langsung seperti yang dilakukan Jiang Chen benar-benar gila. Jiang Chen melakukan ini karena suatu alasan. Gelombang energi yang tiba-tiba dan intens yang terkandung dalam buah bumi hanya bisa dikendalikan oleh skill ultimate seperti skill transformasi naga. Ketika keterampilan transformasi naga beredar dengan kecepatan maksimum, semua tanda naga di tubuh Jiang Chen mulai bergetar hebat. Bahkan ada suara samar seperti naga yang mengaum keluar dari tubuh Jiang Chen. Di atas kepalanya, Qi berbentuk seperti naga melayang-layang. Rambut hitamnya melambai tanpa angin, dia tampak seperti binatang iblis kuno yang akan bangun. Dipandu oleh kontrol keterampilan transformasi naga, energi dalam buah bumi memasuki Qi Jiang Chen laut dan mulai membentuk tanda naga baru. Jiang Chen pertama kali menyerap darah kuda naga kuning besar. Kemudian, dia menyerap jiwa iblis elang bersayap darah, dan kemudian pikirannya dihaluskan selama kompetisi Provinsi Qi. Saat ini, dengan bantuan buah tanah, dapat dikatakan bahwa dia memiliki akumulasi yang kaya, dan siap untuk menerobos. Hanya dalam 1 jam, 5 tanda naga baru muncul di dalamnya. Laut Qi Jiang Chen, termasuk 25 sebelumnya, jumlah total tanda naga adalah 30. Ketika tanda naga ke-30 benar-benar kental, energi Jiang Chen menjadi gelisah. Akan menerobos, Jiang Chen segera menjadi senang. Dia mengambil setumpuk besar pil pemulihan fana dari cincin penyimpanannya dan langsung menyerapnya. Saat mengolah keterampilan transformasi naga, setiap terobosan akan membutuhkan dukungan energi yang sangat besar, dan inilah alasan mengapa kebutuhan Jiang Chen akan pil restorasi jauh lebih tinggi daripada orang lain. Semburan udara yang kuat mengalir keluar dari tubuh Jiang Chen. Jika bukan karena Jiang Chen dengan sengaja mengendalikan ini, ruangan itu akan dihancurkan oleh mereka. Bahkan dengan ini, energi dari dia menerobos sangat kuat. Energi alami di udara di atas halaman langsung dikosongkan. Kakak Jiang Chen telah menembus ke alam inti fana pertengahan. Di dalam halaman, Yan Chen Yu sangat senang. Aku ingin tahu keterampilan gila macam apa yang orang ini kembangkan. Setiap kali dia menerobos, selalu ada momentum yang sangat besar, benar-benar gila. Big Yellow bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, orang-orang di kamar dagang Sekte Hitam juga merasakan momentum yang mengesankan, mengejutkan banyak dari mereka. Itu datang dari halaman Jiang Chen.
Melihat momentum ini, sepertinya Jiang Chen sedang menerobos. Jadi sekarang ada jenius luar biasa lainnya di Sekte Hitam. Mulai sekarang, bukan hanya Nan Bei Chao di Provinsi Qi. Kirim pesanan saya, tidak ada yang diizinkan mendekati halaman. Jangan ganggu kultivasi Jiang Chen. Nama Jiang Chen telah didengar oleh setiap orang di kota matahari berputar. Tak seorang pun di kamar dagang Sekte Hitam belum pernah mendengar tentang dia. Selain itu, Jiang Chen adalah seorang jenius bahkan di antara semua murid Sekte Hitam. Mereka yang bekerja di kamar dagang hanya bisa merasakan kekaguman murni di dalam hati mereka. Hanya setelah menyerap 1000 pil pemulihan fana, Jiang Chen berhasil sepenuhnya menstabilkan kultivasinya di ranah Mid-Mortal Core. Konsumsi pil pemulihan fana yang begitu besar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Jika dia akan menerobos ke alam inti mortal akhir, jumlah yang dia perlu konsumsi akan lebih besar. Dia setidaknya membutuhkan 3000 pil. Bas-bas, energi Yuan di dalam laut Qi-nya bergetar. Tanda naga merah darah berguling-guling, dan Qi yang kuat melayang di sekitar Jiang Chen. Setelah tanda naga ke-30 diringkas, seluruh proses masih jauh dari selesai. Dia hanya menggunakan sekitar 30% dari jumlah besar energi yang tersimpan di dalam buah bumi. Jiang Chen mengedarkan keterampilan transformasi naga dengan kecepatan maksimumnya. Tanda naga baru terus terbentuk di dalam laut Qi-nya. 1 tanda, 2 tanda, 3 tanda, dan itu tidak berhenti sampai keesokan paginya. Sebanyak 10 tanda naga telah benar-benar kental. Baru sekarang semua energi dari buah bumi dikonsumsi. Saat ini, di dalam laut Qi Jiang Chen, 40 tanda naga melayang di sekitar inti fananya. Mereka semua menyerupai naga nyata dan hidup, itu sangat mistis. Adapun tingkat budidaya Jiang Chen, tidak hanya ia menembus ke alam Mid-Mortal Core dan menstabilkannya, bahkan ada tanda-tanda dia akan segera menerobos ke alam inti mortal akhir. 40 tanda naga, itu adalah kekuatan 400.000 jin. Seorang prajurit Mid-Mortal Core yang memiliki kekuatan seperti ini sungguh luar biasa. Menurut keterampilan transformasi naga, jika saya ingin mencapai alam inti mortal akhir, saya perlu membentuk total 60 tanda naga. Sekarang, saya telah berhasil membentuk 40 dari mereka. Jarak ke alam inti mortal akhir tidak jauh. Penglihatan tajam Jiang Chen terus berkedip. Peningkatan kekuatan yang diberikan 40 tanda naga kepadanya tidak terbayangkan. Dia hanya bisa menggambarkannya dengan kata, kuat. Dengan kekuatan dan kemampuanku saat ini, aku bisa membunuh prajurit Mortal Core hanya dalam hitungan detik. Jika saya harus menghadapi Liu Suang seperti sekarang, saya akan mampu membunuhnya hanya dengan 1 tamparan, dan saya tidak perlu terlibat dalam pertarungan panjang. Sekarang, bahkan prajurit inti surgawi awal tidak akan menjadi tandinganku. Jika saya dapat menggunakan kapak guntur, maka saya akan dapat membunuh prajurit inti surgawi awal dengan mudah. Dengan sikap yang mengesankan, Jiang Chen melepaskan aura kepercayaan dari setiap orang, bagian tubuhnya. Melawan prajurit inti surgawi sementara hanya menjadi prajurit inti mortal pertengahan, ini benar-benar gila. Kesenjangan antara alam inti fana dan alam inti surgawi tidak kecil. Mereka yang telah mencapai alam inti surgawi memiliki kemampuan untuk mengontrol energi Yuan dalam lingkungan alam. Namun, Jiang Chen adalah makhluk yang tidak biasa, monster yang lengkap. Mengolah keterampilan transformasi naga, bersama dengan pengalamannya dan metode orang suci, dia tidak dapat dinilai dengan standar normal. Peningkatan level kultivasinya juga membuat kekuatan keterampilan tempur Jiang Chen ke atas. Dengan levelnya saat ini, jika dia menyerang dengan Six Solar Fingers, dia akan dapat menggunakan Three Solar Fingers, dan kekuatan Sonic Hawkcry juga meningkat banyak. Jiang Chen belum meninggalkan ruangan, tetapi sebaliknya, dia mengeluarkan keterampilan tempur Clap of Thunder dari cincin penyimpanannya. Dia sudah memiliki sejumlah besar keterampilan tempur, tetapi jika dia berhasil mempelajari keterampilan Clap of Thunder, dia akan memiliki keterampilan lain yang kuat yang akan memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan di sekitar provinsi Qi tanpa menemukan kecocokan di generasi yang sama. Jiang Chen membalik-balik buku keterampilan Clap of Thunder. Itu hanya mengharuskan dia untuk membacanya sekali sebelum memahami semua elemen kunci dalam keterampilan tempur ini. Dengan pengalaman kultivasinya sebagai orang suci, membaca dan memahami buku keterampilan tempur tingkat bumi sama sekali tidak sulit. Ini adalah keuntungan yang dia miliki. Namun, keuntungan ini terlalu kuat. Ketika orang lain mulai mengembangkan keterampilan tempur, mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelum mereka dapat memahami elemen kunci di dalamnya. Tetapi bagi Jiang Chen, dia hanya perlu membaca 1 kali sebelum dia mengerti segalanya. Selain itu, ketika menggunakan keterampilan tempur melalui keterampilan transformasi naga, itu akan jauh lebih kuat daripada keterampilan biasa. Keuntungan seperti itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi jenius yang ditakdirkan tanpa rekan sebaya di generasi mereka. Sekitar tengah hari, Jiang Chen merapikan pakaiannya dan berjalan keluar dari ruangan. Jiang Chen sangat senang setelah menerobos ke alam Mid-Mortal Core, dan wajahnya ditutupi dengan senyum cerah. Kakak Jiang Chen, apakah kamu sudah menerobos? Melihat Jiang Chen keluar, Yan Chen Yu segera berlari ke arahnya. Tentu saja, Jiang Chen memanjakan Yan Chen Yu dengan mencubit hidungnya, membuat gadis kecil itu terkikik. Kakak Jiang Chen, apakah kita akan pergi ke Sekte Hitam sekarang? Yan Chen Yu bertanya, betul sekali, kami akan pergi sekarang. Bagaimanapun, kita adalah murid Sekte Hitam sekarang, kita harus pergi ke sana. Kata Jiang Chen. Setelah itu, dia berbalik ke Big Yellow dan bertanya, Big Yellow, apakah kamu akan ikut dengan kami?
Pergi, tentu saja aku akan pergi. Kata kuning besar, ekornya segera mulai bergoyang-goyang. Biar ku jelaskan dulu, Sekte Hitam bukanlah Sekte Pedang Surgawi. Saya berutang budi pada mereka. Jangan membuat masalah saat Anda di sana, jika Anda tidak bisa melakukan itu, maka saya tidak akan membawa Anda ke sana bahkan jika Anda membunuh saya. Jiang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, tata krama. Anjing yang berpikiran jahat adalah spesies langka. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, dan jika dia melakukan di Sekte Hitam apa yang dia lakukan di Sekte Pedang Surgawi, itu akan menjadi masalah besar. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dia lakukan. Kuning besar mengangguk dengan serius. Meskipun dia terlihat seperti anjing yang baik sekarang, Jiang Chen masih berpikir bahwa anjing ini tidak dapat diandalkan. Tapi setidaknya, saat dia bersama dengan Big Yellow, Jiang Chen percaya Big Yellow akan jangan terlalu kejam. Selain itu, manfaat membawa anjing ini bersamanya tidak terbatas. Kristal pembekuan berusia 10.000 tahun dan kekayaan yang ditinggalkan oleh prajurit inti ilahi telah membuktikan kemampuan kuning besar. Baiklah, kita akan terbang ke Sekte Hitam sekarang. Kamu akan menggunakan sayap cahayamu dan membawa Xiao Yu. Jiang Chen berkata, apa, tidak mungkin. Big Yellow menunjukkan wajah sedih, terakhir kali kita melarikan diri dari Silver Moon City, aku menggunakan sayapku secara berlebihan. Saya tidak bisa menggunakannya lagi untuk saat ini. Menurut pendapat saya, Anda harus menggunakan sayap darah Anda untuk membawa saya dan Xiao Yu. Begitukah? Jiang Chen menarik telinga Big Yellow dan berbicara sambil menggertakkan giginya. Anjing terkutuk, jangan coba-coba mempermainkan aku, ayahmu. Kemampuan bawaan Anda seharusnya dipulihkan setengah bulan yang lalu. Jika Anda ingin mengikuti kami, maka dengarkan saja apa yang saya katakan, dan bawa Xiao Yu. Jika tidak, maka tetaplah di sini. Anjing ini benar-benar licik, butuh waktu paling lama setengah bulan untuk pulih dari serangan karena terlalu memaksakan diri. Mereka telah menghabiskan lebih dari setengah bulan ketika bepergian dari Silver Moon City ke Whirling Sun City, dia seharusnya sudah benar-benar pulih beberapa hari yang lalu. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa berlari secepat itu ketika para murid dari Sekte Pedang Surgawi mencarinya di lapangan matahari berputar. 3 sosok melesat ke langit dari kamar dagang Sekte Hitam, dan segera menghilang ke angkasa. Seorang pria muda berbaju putih dengan sayap di punggungnya, dan seekor anjing besar dengan bulu kuning di sekujur tubuhnya yang menggendong seorang gadis muda berpakaian ungu di punggungnya, sambil bergumam tanpa henti untuk melepaskan ketidakpuasannya. Sore, Jiang Chen dan Big Yellow terbang di atas beberapa gunung. Sementara Jiang Chen terbang dengan kecepatan tinggi, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Ada yang tidak beres. Tepat setelah suara Jiang Chen terdengar, 4 energi kuat tiba-tiba muncul tepat di depan mereka. 4 sosok bayangan terbang dari bawah dan mengepung Jiang Chen dan Big Yellow dari 4 sudut. Orang-orang ini jelas sudah lama menunggu di sini. Bab 104. Bab 104 membelah dan membunuh prajurit inti surgawi. 4 sosok tiba-tiba muncul dan mengepung Jiang Chen dan Big Yellow. Keempat pria itu sangat kuat, dan kemampuan mereka untuk terbang telah membuktikan bahwa mereka semua adalah pejuang inti surgawi. Ketika salah satu dari mereka melihat Jiang Chen dan Big Yellow, dia langsung menjadi marah dan tiba-tiba meraung dengan keras. Bajingan kecil Jiang Chen, hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa kuburan. Pria dengan kata-kata kasar itu adalah wali kota Silver Moon City, Yin Zhongcheng. Jiang Chen sekarang menyadari apa yang terjadi. Tidak heran ada prajurit inti surgawi yang menyudutkannya dalam kegelapan. Ketika dia melihat bahwa orang itu adalah Yin Zhongcheng, dia akhirnya mengerti. Hubungan antara dia dan Yin Zhongcheng tidak bisa diselesaikan lagi. Yang terakhir ingin melahapnya hidup-hidup. Adapun 3 lainnya, mereka jelas di sini untuk membantu Yin Zhongcheng. Mereka telah menunggu di sini dan memasang jebakan, mencoba membunuhnya untuk membalas dendam. Wali kota Yin, Anda cukup bijaksana, dan Anda sebenarnya membuat jebakan di sini untuk menangkap saya. Wajah Jiang Chen memiliki senyum santai. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, dia pasti akan berbalik dan melarikan diri jika dia melihat Yin Zhongcheng. Namun, sekarang berbeda. Setelah dia menembus kerana Mid Mortal Core, kekuatan tempurnya telah meningkat banyak. Bahkan beberapa prajurit inti surgawi biasa tidak akan menjadi lawannya. Selain itu, 4 orang di depannya semuanya adalah prajurit inti surgawi awal, dan Jiang Chen percaya diri dalam menghadapi mereka. Jiang Chen, saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi Provinsi Qi, dan Anda bahkan mendapat tempat pertama. Memiliki nama Anda didengar oleh banyak orang, tidak buruk. Ini benar-benar tidak buruk. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Jika Anda tidak berpartisipasi dalam kompetisi Provinsi Qi dan menyebarkan nama Anda, saya akan kesulitan menemukan Anda. Dan jika Anda mengikuti murid Sekte Hitam kembali ke markas mereka, maka saya akan kehilangan semua kesempatan untuk membalas dendam. Tapi, karena kamu tidak pergi bersama mereka, kami sudah lama menunggumu di sini. Yin Zhongcheng memiliki seringai di wajahnya. Hari itu ketika Jiang Chen dan Big Yellow telah melarikan diri, dia telah menemukan beberapa teman dekatnya dan mulai mencari di mana-mana untuk Jiang Chen. Putranya sendiri terbunuh, dan semua bangunan dengan rumah wali kota telah hancur. Semua ini karena orang dan anjing di depannya. Kebencian yang begitu mendalam membuat Yin Zhongcheng bermimpi membunuh Jiang Chen dalam tidurnya. Dengan kemampuan keempat pria ini, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menentukan lokasi Jiang Chen.
Ketika mereka mengetahui bahwa Jiang Chen tidak kembali ke Sekte Hitam bersama dengan Guan Yiyun dan yang lainnya, tentu saja mereka tidak berani menyerang kamar dagang Sekte Hitam di dalam kota matahari berputar. Oleh karena itu, mereka telah memasang jebakan di sepanjang jalan menuju Sekte Hitam, mencoba untuk bertemu langsung dengan Jiang Chen. Yin Zongcheng, saya sarankan Anda melepaskan kebencian Anda. Jika Anda pergi sekarang, maka Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Dan kalian semua, tidak ada apa-apa di antara kami, saya menyarankan Anda untuk tidak tertipu oleh Yin Zongcheng. Membuat dirimu terbunuh di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Jiang Chen melirik mereka dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Hahaha, lidah yang tajam. Mampu mengambil tempat pertama dalam kompetisi provinsi Qi telah membuktikan bahwa Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Namun, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda masih seorang pejuang Mortal Core. Dengan kekuatan gabungan dari 4 prajurit inti surgawi, berurusan dengan bocah inti fana kecil sepertimu, bahkan jika kamu memiliki 6 pasang sayap hari ini, kamu masih akan mati. Seorang pria tua berjanggut putih mulai tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Jiang Chen adalah lelucon. Ada 4 prajurit inti surgawi di sini, dan jika mereka masih tidak bisa membunuh seorang prajurit inti fana kecil, maka itu akan menjadi akhir bagi mereka. Aku sudah memperingatkan kalian semua. Jika Anda masih ingin menyerang, maka saya akan melawan dengan seluruh kekuatan saya. Saya, Jiang Chen, tidak pernah memberi siapapun kesempatan kedua. Wajah Jiang Chen berubah dingin. Semua musuh Jiang Chen hanya memiliki satu jenis akhir. Omong kosong, kawan, bocah ini sangat licik, mari kita serang dan bunuh dia. Jangan biarkan dia kabur, kata Yin Zongcheng. Mereka telah mengunci Jiang Chen sepenuhnya, dan mereka mengelilinginya dari segala penjuru, menghilangkan semua kemungkinan untuk melarikan diri. Teman, aku akan menyerahkan ini padamu. Mengambil keuntungan dari 4 orang yang mengarahkan perhatian mereka ke Jiang Chen, Big Yellow yang membawa Yan Chen Yu terbang lebih tinggi ke langit. Anjing sialan, jangan lari. Seseorang mengulurkan tangan besarnya dan mencoba menangkap Big Yellow, tapi Big Yellow menghindar dengan mudah. Jangan repot-repot fokus pada anjing itu, mari fokus membunuh Jiang Chen untuk saat ini. Mata Yin Zongchen bersinar tajam. Penampilan Jiang Chen di kompetisi provinsi Qi telah mengejutkannya, dia tidak bisa membiarkan jenius semacam ini untuk melarikan diri hari ini. Jika dia melakukannya, maka itu akan memberinya ruang untuk tumbuh, dan kemudian Yin Zongcheng tidak akan bisa membalas dendam. Ayo lakukan ini bersama, pria tua berjanggut putih itu berteriak. Sepertinya keempat pria itu telah mengambil keputusan, selama mereka bisa membunuh Jiang Chen, semuanya akan baik-baik saja. Mereka tidak terlalu peduli tentang status mereka, lagi pula, 4 prajurit inti surgawi yang mengelilingi junior inti fana bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan dengan bangga. Bang, mereka berempat ingin membunuh Jiang Chen, oleh karena itu mereka menyerang dengan sekuat tenaga. 4 energi kuat melonjak ke langit dan menutupinya. Ada topan di mana-mana, dan serangan keempat pria itu telah terhubung dan membentuk jaringan energi yang sangat besar. Jaring itu terbang menuju Jiang Chen dengan maksud untuk mencabik-cabiknya. Huff, Jiang Chen yang dikelilingi mendengus dingin. Ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Serangan prajurit inti surgawi awal dan kombinasi dari 4 serangan prajurit inti surgawi awal adalah konsep yang sama sekali berbeda. Namun, Jiang Chen memiliki beragam kemampuan dan kekuatan, tidak ada rasa takut yang terlihat di wajahnya. 6 jari surya, Jiang Chen tiba-tiba berteriak. Dia melepaskan 6 jari surya. 3 jari emas besar yang tampaknya mampu membuat lubang di langit menusuk ke arah 2 pria itu. Pada saat yang sama, Jiang Chen melepaskan Sonic Hawk Cry-nya. Gelombang suara yang kuat membentuk riak tak terlihat, menuju kedua pria lainnya. Bang, ini adalah tabrakan pamungkas antara energi besar. Pada saat ini, seluruh langit menghasilkan ledakan keras, dan udara mulai terbakar karena gesekan. Sejumlah besar percikan api menghujani di mana-mana. Serangan gabungan 4 prajurit inti surgawi bukanlah lelucon. Jiang Chen kejam seperti harimau. Dengan ranah kultivasinya di ranah Mid Mortal Core melawan 4 lawan, dia menggambarkan citra yang paling mendominasi dari seluruh tubuhnya. Tidak masalah apakah itu Six Solar Fingers atau Sonic Hawk Cry, mereka berdua adalah keterampilan tempur yang kuat, dan mampu menyerang dengan kedua keterampilan tempur utama ini dan masih memiliki energi yang hidup seperti naga dan sekuat naga. Harimau, hanya Jiang Chen yang mengolah keterampilan transformasi naga yang bisa melakukan ini. Sekarang ada 40 tanda naga di dalam laut Qi Jiang Chen, dan dia tidak pernah takut energi yuannya hampir habis. Tabrakan energi akan segera berakhir. Jiang Chen dengan kekuatannya sendiri telah berhasil melawan kombinasi 4 prajurit inti surgawi. Pemandangan yang begitu menakutkan, jika ini diketahui oleh orang lain, itu pasti akan mengejutkan mereka. Jika seseorang mensurvei seluruh provinsi Qi, orang akan menemukan bahwa hanya Jiang Chen yang mampu melakukan ini. Dia naik level lagi, dan dia sekarang berada di ranah Mid Mortal Core. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia hanya seorang pendekar Mid Mortal Core kecil, tapi dia benar-benar menahan serangan gabungan dari kita berempat. Tanda seru, apakah orang ini masih manusia? Monster, orang ini jelas merupakan monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita bekerja sama dan membunuhnya hari ini, jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi, dan lain kali kita bertemu dengannya, saya khawatir kitalah yang akan terbunuh. Prajurit inti surgawi memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka.
Penampilan Jiang Chen jauh melebihi imajinasi mereka. Dentang-dentang, senjata tempur muncul pada saat yang sama di keempat tangan pria itu. Yin Zongcheng masih menggunakan kapak emas tingkat menengah yang sama, dan tiga lainnya semua menggunakan senjata tempur tingkat rendah. Senjata tempur sangat langka, prajurit inti surgawi yang normal akan kesulitan menemukan satu kecuali mereka adalah murid dari 4 sekte besar. Satu-satunya alasan Yin Zongcheng memiliki senjata tempur tingkat menengah adalah karena dia adalah seorang wali kota. Mereka berempat meningkatkan energi mereka ke puncaknya, mempersiapkan diri untuk membunuh Jiang Chen dengan satu pukulan. Wajah Jiang Chen setenang permukaan air, dan tatapannya tajam. Jika dia hanya menghadapi satu prajurit inti surgawi, maka dia akan memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya, tetapi ketika dia menghadapi sekelompok 4 prajurit inti surgawi yang bekerja sama, maka itu akan menjadi sangat sulit. Haha, ayo, biarkan aku melihat siapa yang lebih kuat. Jiang Chen tertawa keras, dia mengguncang lengannya, lalu kapak emas sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Kapak emas segera mengeluarkan suara mendengung saat muncul, menyebabkan udara mulai bergetar. Senjata tempur tingkat tinggi, seru mereka berempat. Mereka bertiga yang membawa senjata tempur tingkat rendah hampir memuntahkan darah, ini adalah pukulan besar di wajah mereka. Mereka adalah pejuang inti surgawi yang hebat, tetapi senjata di tangan mereka hanyalah senjata tempur tingkat rendah, dan lawan mereka yang hanya seorang pejuang inti fana sebenarnya membawa senjata tempur tingkat tinggi yang sangat langka. Perbandingan itu menjijikkan, bahkan Yin Zongcheng merasa putus asa. Dia melihat kapak guntur di tangan Jiang Chen, lalu dia melihat kapaknya sendiri. Perbedaannya jelas. Bunuh dia, anak ini punya lebih banyak harta dan kekayaan, kita bisa membaginya ketika saatnya tiba. Tepat setelah kata-kata Yin Zongcheng keluar dari mulutnya, pria tua berjanggut putih itu adalah yang pertama mendorong ke depan. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi aliran cahaya yang bersinar. Pada saat yang sama, serangan dari tiga lainnya mengikuti di belakang. Hancurkan mereka satu persatu, ayo bunuh satu orang dulu. Pengalaman tempur Jiang Chen terlalu kaya. Dia telah melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya seperti ini. Visinya terkunci pada pria tua berjanggut putih, sayap darah di punggungnya tiba-tiba mengepak bersamaan dengan pergeseran dimensi. Dia pindah ke sisi kiri pria tua berjanggut putih itu. Ini adalah tempat di mana serangan dari tiga lainnya tidak bisa mencapai. Tepuk petir, Jiang Chen dengan halus meneriakkan sebuah nama. Dia mengangkat kapak di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Aliran energi yuan alami berubah menjadi pusaran air dan berkumpul di sekitar kapak guntur, membuatnya bersinar terang dalam cahaya kemasan. Sebuah kekuatan besar menyebar dan mengunci pria tua berjanggut putih itu dalam sekejap. Mati. Dengan wajah muram, Jiang Chen merasa beruntung bahwa dia telah mengembangkan keterampilan tempur Clap of Thunder sebelum ini, dan sekarang dapat menggunakannya dengan baik. Astaga, kapak guntur meraung keras saat menebas ke arah pria tua berjanggut putih itu dengan cara yang tak tertandingi, meninggalkan bekas yang dalam di sepanjang jalannya. Jumlah energi yang kuat menghasilkan suara menderu yang keras saat meluncur turun seperti tsunami. Apa? Pria tua berjanggut putih itu berteriak tak percaya. Dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan dapat menggunakan senjata tempur tingkat tinggi ini ke tingkat ini. Hanya dalam sepersekian detik, dia merasa kematian mengancamnya. Reaksi lelaki tua berjanggut putih itu cukup cepat, dia mencoba menahan serangan itu dengan pedang panjangnya. Sayang sekali, kekuatan kapak guntur terlalu kuat. Karena Jiang Chen menggunakan kekuatan penuhnya dengan serangan ini, serangan itu tidak bisa dilawan oleh pria tua berjanggut putih itu. Dentang, tepuk petir Jiang Chen menghantam pedang panjang pria berjanggut putih tua itu, mengirisnya, serta tangannya, menjadi dua. Tanpa kehilangan momentumnya, ia mengiris kepala pria tua berjanggut putih itu menjadi dua bagian. Setengah kepala terbang tinggi ke langit, dan darah menghujani. Orang tua itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum meninggal. Bab 105. Bab 105 Sekte Hitam. Jiang Chen menggunakan cara yang paling kuat dan tajam untuk membunuh pria itu secepat mungkin. Setelah membunuh pria tua berjanggut putih menggunakan kapak guntur, Jiang Chen kembali menggunakan sayap darahnya dan pergeseran dimensi untuk dengan mudah menghindari serangan dari tiga pria lainnya. Riak-riak serangan itu dihancurkan oleh kapak Jiang Chen juga. Lao Bai, Yin Zongcheng berteriak kesakitan. Sepertinya api akan menyembur keluar dari matanya. 4 prajurit inti surgawi menyergap seorang prajurit inti fana kecil, tetapi salah satu dari mereka terbunuh dalam sekejap. Ini adalah lelucon. Semuanya, hati-hati. Bocah ini adalah monster yang sangat tidak normal, dan sekarang dia telah menembus ranah inti mortal pertengahan. Kekuatan tempurnya sebanding dengan prajurit inti surgawi awal. Selain itu, dia memiliki senjata tempur tingkat tinggi, dan dia tahu keterampilan tempur yang dapat digunakan bersama dengan senjata tempur tingkat tinggi. Yin Zongcheng mengingatkan mereka. Mari kita serang bersama dan tekan dia dengan kekuatan gabungan kita. Tidak peduli seberapa mengerikan dia tetaplah prajurit Mortal Core. Baru saja dia melepaskan dua keterampilan tempur yang kuat, dan dia mengedarkan senjata tempur tingkat tinggi. Saya tidak percaya bahwa dia masih memiliki energi Yuan untuk melepaskan kekuatan kapak itu sekali lagi. Orang tua lain berkata dengan sikap dingin. Pria berjanggut putih itu adalah sahabatnya, dan menyaksikan sahabatnya mati dengan dipenggal kepalanya oleh Jiang Chen, itu membuat kebenciannya terhadap Jiang Chen tumbuh secara eksponensial. Serangan batu berat, 3 badai pemenggalan kepala. Gelombang kuadrat tak terkalahkan, ketiganya tidak berani menunjukkan pengabaian sedikit pun lagi.
Dalam pikiran mereka, Jiang Chen adalah monster super abnormal yang tidak pernah bisa diperlakukan sebagai junior mortal core normal. Ketiganya secara bersamaan menyerang dengan serangan terkuat mereka. Hubungan antara keterampilan tempur dan senjata tempur mereka telah dengan sempurna menggambarkan energi yang mengesankan dari para prajurit inti surgawi. Riak besar pertempuran telah menghancurkan udara. Sejumlah besar energi bersinar terang seperti aliran pelangi yang berkilauan. Riak yang dihasilkan oleh energi jatuh dari langit dan menghancurkan gunung dalam sekejap. Serangan gabungan dari 3 prajurit inti surgawi awal benar-benar dahsyat dan menghancurkan. Haha, ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan. Saya, Jiang Chen, tidak takut apapun. Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Dia melayang di udara bersama dengan Axe of Thunder. Rambut hitamnya menari-nari bersama angin, cahaya kemasan terang menutupi seluruh tubuhnya. Penampilannya seperti raja yang baru saja tiba di dunia ini karena tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Tepat pada saat ini, Jin Zongcheng dan 3 pria lainnya merasakan aura kuat yang terutama berasal dari tubuh Jiang Chen. Pemuda di depan mereka ini seperti raja bawaan dunia, seolah-olah dia bukan hanya seorang pemuda, tetapi iblis tua yang telah hidup selama lebih dari beberapa ribu tahun. Perasaan seperti ini memang konyol, tapi juga terasa begitu nyata. Menghadapi serangan dari 3 prajurit inti surgawi, Jiang Chen tidak punya niat untuk mundur. Diri batinnya yang lebih kuat tidak mengizinkannya untuk mundur, dan Jiang Chen tidak akan pernah lari dari ini. Saat ini, yang ingin dia lakukan adalah menggunakan kekuatan tempurnya saat ini dan mengalahkan 3 prajurit inti surgawi secara langsung, menciptakan keajaiban lain untuk dirinya sendiri. Bas-bas, kapak guntur sekali lagi mengeluarkan suara mendengung yang keras. Kapak itu terus memancarkan cahaya kemasan, dan raungan naga yang dalam namun halus keluar dari tubuh Jiang Chen. Energi tebal Yuan dengan gila-gilaan mengalir ke kapak guntur. Energi Yuannya tampak tak berujung seperti lautan dalam, seolah-olah tidak akan pernah habis. Keterampilan tempur Clap of Thunder dengan sendirinya adalah keterampilan tempur yang kuat. Ketika digunakan oleh Jiang Chen, itu bahkan menggambarkan aura mengesankan yang bisa meratakan gunung. Bang, langit bergetar, diikuti oleh ledakan keras, Jiang Chen mengangkat kapak guntur tinggi-tinggi, aliran cahaya kapak yang terang berubah menjadi pilar emas yang melesat tinggi ke langit. Detik berikutnya, Jiang Chen mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. 3 kapak raksasa yang dibuat sepenuhnya oleh energi intens Jiang Chen menembus serangan gabungan 3 pria itu. Setiap kapak emas membawa kekuatan gemuruh yang bisa menghancurkan apapun di jalan mereka. Itu benar-benar kekuatan yang menghancurkan, Bang. Melawan mereka bertiga sendirian, ini adalah pertempuran yang sangat langka. Keterampilan tempur, senjata tempur, keduanya mewakili pemusnahan. Langit dipenuhi dengan energi yang menghancurkan, dan seluruh area hancur. Yin Zongcheng dan orang-orang lainnya menderita dampak kuat yang datang dari kapak guntur, dan mereka dipaksa mundur puluhan meter sebelum mereka bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Melihat Jiang Chen sekali lagi, dia masih diselimuti cahaya kemasan dan aura yang mengesankan. Dia seperti hakim manusia dengan kapaknya menjadi sesuatu yang bisa menentukan nasib semua manusia. Bagaimana ini bisa mungkin? Dia hanya seorang prajurit Mid Mortal Core, kenapa dia begitu kuat? Apakah dia benar-benar seorang prajurit Mid Mortal Core? Kenapa dia bisa menyerang dengan skill tempur yang begitu kuat? Dan energi Yuannya sepertinya tidak ada habisnya, dia tidak takut akan konsumsi yang besar. Ini luar biasa, persetan, saudara Yin, iblis macam apa yang telah kamu provokasi? Tanda seru petik 2, mereka bertiga ingin muntah darah. Sebagai prajurit inti surgawi, mereka telah memerintah tempat ini selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran yang begitu sulit. Bang, tepat ketika salah satu dari mereka menyelesaikan kata-katanya, mereka mendengar ledakan keras lainnya. Sayap Jiang Chen mengepak, dan dia menyerang lagi. Dia bergegas keluar dan tiba di depan salah satu pria. Kapak petir mendekati kepala pria itu. Cepat, ini sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga pria itu hanya punya waktu untuk bereaksi, tetapi tidak memiliki cara untuk memblokir serangan. Ini buruk, pria itu berteriak dengan ekspresi kaget. Dia tidak pernah menyangka Jiang Chen, setelah menggunakan serangannya yang paling kuat, akan dapat langsung menyerang setelahnya tanpa jeda. Tapi sayang, semuanya sudah hilang sekarang. Kapak perang itu tanpa ampun, membelah pria itu menjadi 2 dari tengah. Darah memercik kemana-mana, dan beberapa bahkan mengalir ke 2 pria lainnya. Kedua pria itu merasakan getaran dingin di punggung mereka. Astaga, niat membunuh Jiang Chen mengamuk. Tanpa ragu, setelah membunuh 1 orang, dia langsung mengayunkan kapaknya ke arah pria lain. Lari, Yin Zongcheng berteriak saat dia berbalik dan mulai melarikan diri. Tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran, Jiang Chen terlalu kuat, brutal dan kejam. Tidak ada cara baginya untuk membalas dendam lagi. Yang lebih penting sekarang adalah menyelamatkan nyawanya sendiri, dan jika dia terus tinggal di sini, maka dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup, dia akan mengikuti jejak lelaki tua berjanggut putih itu. Yin Zongcheng adalah orang pertama yang melarikan diri. Pria lain, yang sangat ketakutan hingga keringat bercucuran dari dahinya, juga mencoba berbalik dan melarikan diri, namun reaksinya sudah terlambat. Karena semua ketakutan, dia benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung, dan dibelah 2 oleh Jiang Chen. 1 pertarungan, 3 mati. Wajah Jiang Chen membawa ekspresi kejam, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yin Zongcheng yang telah lari jauh.
Sayap darah Jiang Chen mengepak, dan dia mulai mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika Yin Zongcheng melarikan diri, Big Yellow sebenarnya mulai mengejarnya untuk menghalangi jalannya. Anjing terkutuk, menyingkir. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Yin Zongcheng mengayunkan kapaknya ke arah Big Yellow. Dia harus melarikan diri dari sini sekarang. Jika dia tertangkap oleh iblis di belakangnya, maka dia pasti akan mati. Pop, Big Yellow membuka mulutnya dan meledakkan bola energi emas besar. Pada saat yang sama, Yan Chen Yu menghasilkan tirai es, menghalangi serangan Yin Zongcheng. Bang, energi ledakan mulai bergulir. Karena Big Yellow menghalanginya, Yin Zongcheng terpaksa melambat. Tepat pada saat ini, Jiang Chen telah menyusulnya dari belakang. Dengan niat membunuh yang intens, dia menatap Jiang Chen, lalu dia melihat lagi pada kapak guntur di tangan Jiang Chen yang bersinar dalam kuning kemasan. Wajah Yin Zongcheng berubah mengerikan. Perasaan maut menyelimuti dirinya, dan yang ia rasakan sekarang hanyalah rasa takut. Jiang Chen, jangan bunuh aku, tolong lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan mencari masalah denganmu lagi. Yin Zongcheng mulai memohon. Mereka yang membunuh bisa dibunuh. Dengan ekspresi kejam, Jiang Chen mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi ke langit. Yin Zongcheng, kamu harus tahu, langkah yang salah dapat menyebabkan penyesalan seumur hidup. Melihat kembali hari di Silver Moon City, Anda seharusnya tidak mengacaukan saya. Kata-kata Jiang Chen telah memberikan Yin Zongcheng hukuman mati. Dia seperti hakim dari neraka, memutuskan siapa yang harus mati. Bang, kapak perang mengeluarkan suara, bang, saat menghantam dengan kuat dari atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak, Yin Zongcheng meraung. Dengan semua usahanya, dia mengangkat kapak di tangannya dan mencoba memblokir serangan itu, tetapi itu tidak dapat mengubah takdirnya. Akhirnya dia dibunuh oleh Jiang Chen. Membunuh 4 prajurit inti surgawi terus-menerus dan mengedarkan keterampilan tempur Clap of Thunder berulang kali, konsumsi energi Yuan yang begitu besar bahkan melelahkan bagi Jiang Chen. Energi Yuan di tubuhnya telah habis dikonsumsi, dan dia hanya bisa memakan beberapa pil pemulihan fana untuk memulihkan energinya. Kamu semakin gila setiap hari. Membunuh 4 prajurit inti surgawi, jika ini didengar oleh orang lain, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mati karena ketakutan. Big Yellow menari-nari dengan gembira dalam kegembiraan. Mereka mencari kematian sendirian. Jiang Chen tersenyum muram. Dia dengan santai membuat gerakan meraih, lalu 3 senjata tempur terbang ke tangannya. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Sayap darah Jiang Chen mengepak, dan dia terus terbang menuju arah Sekte Hitam. Pertempuran dengan 4 prajurit inti surgawi telah membuatnya benar-benar memahami kekuatan tempurnya saat ini, jadi pertempuran itu memberinya banyak manfaat. Ini adalah akhir yang tragis bagi Yin Zongcheng. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, kembali ke Silver Moon City, dia seharusnya tidak mengacaukan Jiang Chen, dan dia seharusnya tidak terus menempel padanya setelah Han Yan menonjol. Ini semua mengarah pada apa yang terjadi hari ini. Jiang Chen telah menggunakan cara paling kejam untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada beberapa di dunia ini yang tidak bisa Anda provokasi, dan begitu Anda melakukannya, harganya pasti akan berat. Sekte Hitam terletak di utara Provinsi Qi. Itu adalah tanah dengan pegunungan yang indah dan puncak gunung yang tinggi. Energi Yuan alami kaya di puncak gunung. Pegunungan dikelilingi oleh kabut tipis sepanjang tahun. Tempat ini benar-benar memancarkan perasaan suci dan mulia. Pegunungan ini disebut Pegunungan Hitam. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya tersebar di puncak Black Mountain. Dikatakan bahwa pendiri Sekte Hitam telah menemukan urat nadi energi bawah tanah di sini, oleh karena itu, dia menduduki tempat ini dan mendirikan Sekte Hitam yang makmur selamanya. Vena Energi, selain mampu menyediakan lingkungan kultivasi terbaik dan mengumpulkan energi alami, juga merupakan representasi keberuntungan. Masing-masing dari 4 sekte besar provinsi Qi telah menduduki tanah dengan urat energi. Inilah alasan mengapa mereka makmur selamanya dan telah menghasilkan banyak jenius. 2 hari kemudian, sekitar tengah hari, Jiang Chen dan Big Yellow akhirnya tiba di Sekte Hitam. Mereka mendarat di kaki gunung. Ini sangat cantik. Yan Chen Yu menatap pemandangan indah yang dipenuhi kabut tipis, dia tidak bisa tidak memujinya. Ini benar-benar tempat yang bagus, dan juga memiliki lokasi geografis yang menguntungkan. Jiang Chen mengangguk, tapi reaksinya tidak sebesar itu. Pengalamannya jauh lebih kaya dibandingkan dengan Yan Chen Yu. Sekte kecil seperti Sekte Hitam tidak memenuhi syarat bahkan untuk diperingkatkan di benua ilahi. Ayo pergi, kita semua adalah murid Sekte Hitam sekarang, jadi mari kita laporkan bahwa kita telah tiba lebih dulu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kakinya mulai bergerak, dan dia mulai mendaki gunung. Jangan pergi lebih jauh. Tepat ketika Jiang Chen telah naik setengah gunung, dia mendengar teriakan keras, dan kemudian 3 pemuda berpakaian putih berjalan ke arah mereka dengan ekspresi arogan. Bab 106. Bab 106 memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Visi Jiang Chen mendarat di atas 3 orang ini, dan dia langsung menemukan bahwa mereka hanya prajurit Qihai. Mereka mungkin hanya murid pemula, yang merupakan peringkat murid terendah. Murid Mortal Core lingkaran luar itu tidak akan menjaga pintu masuk di sini. Namun, sebagai murid Sekte Hitam, menjadi murid pemula saja sudah cukup untuk membuat siapapun bangga pada diri mereka sendiri. Ada orang-orang berbakat di antara murid-murid pemula, dan banyak dari murid-murid lingkaran luar dan murid-murid lingkaran dalam saat ini sebenarnya adalah murid-murid pemula pada satu titik.
Siapa kamu? Mengapa Anda masuk tanpa izin di dalam sekte hitam? Apakah Anda mencari kematian? Seorang pria gemuk berkata dengan nada arogan, dia menggambarkan citra yang superior. Jiang Chen geli dengan tanggapan mereka. Murid dari sekte besar memang berbeda. Cara mereka menunjukkan arogansi mereka lebih mengesankan daripada yang lain. Tepat ketika Jiang Chen hendak memberitahu mereka namanya, dia melihat seorang murid yang tatapannya terkunci pada Yan Chen Yu. Dia terus memeriksa tubuhnya, dan matanya bersinar terang. Hei gadis cantik, apa tujuanmu datang ke sekte hitam? Kakak di sini bisa membantumu. Murid itu terus tersenyum pada Yan Chen Yu, tetapi dia tidak tahu bahwa tindakannya barusan telah menyinggung tabu seseorang. Lebih baik Anda melihat kemana Anda melihat. Jiang Chen memelototi murid itu dan berbicara terus terang, lalu dia terus berjalan mendaki gunung. Jika murid itu bukan dari sekte hitam, dia pasti sudah mati karena perbuatannya. Apa-apaan ini? Siapa pria ini? Mengapa dia begitu sombong? Dan beraninya dia bertindak begitu liar di sekte hitam kita. Berat, berhenti di situ. 3 murid memutar mata mereka, lalu mereka mengejar dan memblokir jalan Jiang Chen. Pria gendut itu bahkan menunjukkan ekspresi garang. Orang ini muncul entah dari mana dan berani bertindak liar di sekte hitam. Dia sekarang ditandai untuk mati. Minggir, Jiang Chen mengerutkan alisnya. Dia ingin lebih sopan, tetapi tanggapan mereka mengecewakannya. Sial, orang ini terlalu sombong. Pria gendut itu memarahi. Tampar gelombang tepat ketika pria gemuk itu menyelesaikan kata-katanya, sebuah tamparan menghantam wajahnya dengan kecepatan yang menyerupai kilat. Diikuti dengan suara sebening kristal dari seseorang yang ditampar, pria gemuk seberat lebih dari 200 pon itu jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Beraninya kau menyerang seseorang dari sekte hitam. Anda sedang mencari kematian. Seorang pria lain melihat pemuda ini, yang muncul entah dari mana, berani menyerang seorang murid dari sekte hitam. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia juga ditampar dan dikirim terbang ke tanah. Dia berada dalam situasi yang sama dengan pria gemuk itu. Orang terakhir terkejut. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Jiang Chen dengan tatapan tidak percaya. Agresivitas Jiang Chen telah mengejutkannya. Belum pernah ada orang yang berani menyerang murid sekte hitam di tempat ini. Ini konyol. Kau, tunggu saja di sini. Kamu tunggu aku di sini. Murid itu akhirnya menjawab. Dia berbalik dan mulai berlari menuju puncak gunung. Kakak, orang itu akan mencari bantuan. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah menyangka ini akan terjadi ketika kami tiba di sini. Ini mengecewakan. Yan Chen Yu menunjukkan ekspresi cemberut. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membangun reputasi saya. Kita tunggu saja di sini, mari kita lihat apakah dia bisa mendapatkan bantuan dari Guan Yiyun. Jiang Chen menyilangkan tangannya di dada. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia tidak terburu-buru menuju puncak gunung, sebaliknya, dia mulai menunggu seseorang datang ke sini dan mengundangnya. Tidak lama kemudian, 7-8 murid yang mengenakan pakaian putih turun dari puncak gunung dengan ekspresi garang. Pria terkemuka adalah pria jangkung dengan wajah tertutup janggut. Di sebelahnya ada murid yang naik untuk meminta bantuan. Mereka semua adalah murid pemula di alam Qihai, tidak cukup kuat untuk kita. Si kuning besar berjongkok di atas batu di sebelahnya sambil menggoyangkan ekornya dengan santai. Murid senior Liu, itu dia, itu orang yang menyerang kita. Murid itu mengarahkan jarinya ke Jiang Chen. Murid pemula senior, Liu, memiliki ekspresi sengit saat dia melihat kedua pria yang tergeletak di tanah, lalu dia menatap Jiang Chen dengan marah. Murid senior Liu cukup terkenal di antara semua murid pemula. Ranah kultivasinya juga telah mencapai puncak alam Qihai. Murid pemula lainnya yang mengikuti juga agak terkenal di antara murid pemula. Brat, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Murid senior Liu berdiri di depan Jiang Chen dan berbicara dengan nada kasar. Tersesat, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Jiang Chen berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Apaan? Murid senior Liu langsung menjadi marah. Dengan statusnya, tidak ada seorang pun di antara murid pemula yang berani tidak menghormatinya. Tapi bocah yang muncul entah dari mana ini sebenarnya memintanya untuk tersesat. Persetan, ini adalah wilayah sekte hitam. Saya pikir Anda sedang pacaran, tamparan. Hal yang sama seperti sebelumnya terjadi. Murid senior Liu tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya sebelum dia ditampar dan dikirim terbang ke tanah. Murid-murid lainnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Murid senior Liu adalah salah satu murid terkuat di antara murid pemula, tetapi dia juga ditampar oleh orang ini. Pemuda ini terlalu kuat, tidak memberi mereka lebih banyak waktu untuk mengungkapkan keterkejutan mereka. Jiang Chen mengambil langkah maju, lalu. Tamparan, 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 tamparan. Suara tamparan yang jernih terdengar seperti ledakan kembang api. 7-8 pria yang datang ke sini sekarang tersebar di tanah. Suara sedih datang dari semua murid di tanah. Murid pemula yang pergi mencari bantuan masih berdiri di sana, tapi kali ini dia benar-benar terkejut. Dia tidak bisa tidak melihat situasi berantakan di depannya dan berpikir bahwa pemuda ini terlalu kejam. Dia tidak pernah banyak bicara, dia hanya menamparkan mereka begitu mereka tiba. Silakan, dapatkan lebih banyak bantuan. Jiang Chen tersenyum. Baik, tunggu saja. Murid itu gemetar saat dia sekali lagi berlari mendaki gunung dengan kecepatan tinggi. Tidak lama setelah itu, 3 pria lainnya turun gunung.
Selain murid yang pergi mencari bantuan, ada dua pemuda lainnya. Kedua pria ini bahkan lebih arogan, dan ranah kultivasi mereka bahkan lebih kuat. Keduanya telah mencapai alam inti mortal awal, dan merupakan murid lingkaran luar dari Sekte Hitam. Di Sekte Hitam, perbedaan antara murid pemula dan murid lingkaran luar sangat besar. Sama seperti perbedaan antara murid lingkaran luar dan murid lingkaran dalam, status mereka tidak bisa dibandingkan. Murid senior Huang, lihat, ini orang yang memukuli orang-orang kita. Murid pemula menunjuk Jiang Chen sekali lagi. Ketika dua murid lingkaran luar melihat jumlah orang yang tergeletak di tanah, kemarahan mereka mulai mendidih. Murid senior Huang meletakkan visinya pada Jiang Chen dan memeriksanya. Dia ingin melihat siapa orang dengan nyali sebesar itu. Brat, aku tidak peduli siapa kamu, ketika kamu berani datang ke Sekte Hitam kami dan mulai memukuli orang-orang kami, kamu hanya mencari kematian. Saya ingin Anda segera berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Murid senior Huang memiliki aura yang mengesankan. Dia ingin Jiang Chen berlutut. Sangat jelas bahwa mereka hanyalah beberapa kentang kecil di antara para murid lingkaran luar yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi Provinsi Qi. Jika tidak, mereka tidak akan begitu sombong saat melihat Jiang Chen. Siapa namamu? Jiang Chen bertanya. Brengsek, apakah kamu tuli? Murid senior Huang memintamu untuk berlutut. Murid inti mortal lainnya memarahi. Dia mengangkat telapak tangannya dan bersiap untuk menamparkan Jiang Chen. Tamparan, suara tamparan jernih lainnya. Bukan Jiang Chen yang ditampar, melainkan murid Mortal Core yang sombong itu. Pria itu ditampar oleh Jiang Chen dan jatuh ke tanah. Dia berjuang sebentar, tetapi dia tidak bisa berdiri lagi. Apa yang terjadi telah mengejutkan semua orang. Murid senior Huang membuka matanya lebar-lebar, dan murid pemula itu benar-benar ketakutan. Menamparkan murid pemula dan murid lingkaran luar adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dia terlalu kuat. Tamparan. Tamparan lagi. Telapak tangan Jiang Chen mengenai pipi murid senior Huang. Murid senior yang arogan Huang tidak punya waktu untuk menanggapi. Tamparan itu membuatnya berputar 3 kali. Namun, karena Jiang Chen telah mengendalikan kekuatannya, murid senior Huang ini tidak jatuh. Kamu tunggu saja di sini. Tunggu saja. Murid senior Huang berbalik dan mulai berlari menuju puncak gunung, menggantikan peran murid pemula. Murid pemula itu berdiri kosong di tempat yang sama. Ketakutan menutupi seluruh wajahnya, dia berharap Jiang Chen bisa menamparnya juga dan membuatnya pingsan. Namun, Jiang Chen tidak. Baginya, ini adalah siksaan, dia hanya bisa berdiri di sana tanpa bergerak 1 inci pun. Tidak lama setelah itu, dua pria lainnya turun gunung. Salah satunya adalah murid senior Huang, dan yang lainnya adalah seseorang yang memiliki alam kultivasi yang jauh lebih tinggi. Dia memancarkan ki dari prajurit inti mortal akhir. Kedua pria ini bergerak dengan kecepatan tinggi. Segera, mereka telah menuruni setengah gunung. Murid inti mortal akhir pertama-tama melihat murid-murid yang berbaring di tanah dan menangis dalam kesedihan, lalu dia melihat ke Jiang Chen. Ketika dia melihat wajah Jiang Chen, lalu Yan Chen Yu, dan kemudian Bi Qiaolou yang berdiri di sampingnya, ekspresinya langsung berubah. Murid senior Wang, ini orangnya. Dia berani datang ke Sekte Hitam dan menyebabkan masalah, dan dia juga memukuli orang-orang kita. Tolong lumpuhkan dia, pukul dia sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Murid bernama Huang menunjuk Jiang Chen dan berbicara dengan sengit. Dengan ekspresi menang, dia siap menyaksikan ekspresi horor di wajah Jiang Chen. Murid senior Wang adalah salah satu murid lingkaran luar terkuat, dia pasti bisa mengalahkan orang ini sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Aku akan melumpuhkan kesombonganmu. Aku, ayahmu, akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Murid senior Wang segera menjadi marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menamparkan wajah murid senior Huang. Apa, tentang apa semua ini? Pikiran Huang menjadi kosong setelah ditampar, apa yang terjadi? Bukankah murid senior Wang datang ke sini untuk membantunya? Kenapa dia malah menamparku? Murid senior Wang, mengapa kamu menamparku? Murid Huang merasa dirugikan. Kenapa aku tidak bisa menamparmu? Tanda seru. Aku akan membuat mata anjingmu buta. Murid senior Wang menamparnya sekali lagi, lalu dia melompat ke atasnya dan mulai menamparkan murid Huang terus-menerus. Segera, dia dipukuli sedemikian rupa sehingga kepalanya menyerupai kepala babi. Dia benar-benar dipukuli sampai-sampai ibunya tidak bisa mengenalinya. Murid Huang sedang berbaring di tanah menangis dalam kesedihan. Air mata mengalir dari wajahnya. Apa yang terjadi? Mengapa dia selalu yang dipukuli? Bukan hanya dia, para murid yang terbaring di tanah membuat suara sedih juga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Murid Wang mulai berjalan menuju Jiang Chen, dan kemudian dia dengan hormat membungkuk padanya. Sambil tersenyum dia berkata, murid senior Jiang Chen, nama saya Wang Yun. Bajingan ini tidak tahu murid senior Jiang Chen dan murid senior Yan. Saya harap murid senior Jiang tidak menyalahkan mereka. Apa? Murid senior Jiang Chen, murid senior Yan, dia adalah Jiang Chen, dan gadis cantik itu adalah Yan Chen Yu, celepuk. Murid pemula, yang telah menonton semua ini, matanya berputar, dan dia langsung pingsan. Tidak jelas apakah dia benar-benar pingsan, atau hanya berpura-pura. Murid Huang segera berteriak. Setelah kompetisi Provinsi Qi, tidak ada seorang pun di Sekte Hitam yang tidak tahu nama Jiang Chen. Bab 107. Bab 107 ini ketenaran.
Ketika mendengar nama Jiang Chen, mereka yang membuat suara sedih di tanah segera memiliki perubahan ekspresi. Wajah mereka menjadi abu-abu, dan mereka ingin menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali. Inilah yang disebut buta seperti kelelawar, memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Anda tidak akan mati jika Anda tidak mencari masalah, tetapi ini bisa digambarkan sebagai mencari masalah. Merasa salah setelah dipukuli, melayani Anda dengan benar. Murid Huang langsung mulai menangis seperti bayi, apa yang baru saja dia lakukan. Dia telah sombong di depan murid senior Jiang Chen, dan dia bahkan mengatakan dia sangat ingin mengalahkan murid senior Jiang Chen sehingga bahkan ibunya tidak akan mengenalinya. Dia sedang mencari kematian, semua orang menatap murid pemula yang baru saja pingsan. Jika tatapan bisa membunuh seseorang, maka murid ini akan terbunuh ribuan kali. Jika bukan karena murid pemula ini yang meminta bantuan mereka, tidak akan ada cara bagi mereka untuk menyinggung Jiang Chen. Ini adalah Jiang Chen, hanya dalam satu hari, ceritanya telah menyebar ke seluruh sekte hitam. Dia mendapat tempat pertama dalam kompetisi Provinsi Qi, dia telah membunuh Ling Ao dan Liu Xuang, dan dia berkelahi dengan Nan Beichao dalam 1 tahun. Meskipun mereka belum melihat wajah Jiang Chen, dia sudah menjadi idola banyak murid sekte hitam. Sialan, aku punya keberanian untuk menyinggung idola yang belum pernah aku temui, tidak ada salahnya aku dipukuli sampai aku terlihat seperti kepala babi. Bukan saja mereka tidak merasa dirugikan, pria-pria ini bahkan merasa diberkati. Mereka untungnya murid sekte hitam, dan untungnya, Jiang Chen menunjukkan belas kasihan. Mereka telah mendengar bahwa Jiang Chen adalah orang yang kejam. Dia berani membunuh Ling Ao dan Liu Xuang di depan Nan Beichao dan Liang Xiao. Hari ini mereka telah memprovokasi Jiang Chen ini, dan jika dia membunuh mereka dengan tamparan, maka tidak akan ada tempat bagi mereka untuk mengeluh. Sekte tidak akan menghukum seorang jenius karena beberapa murid lingkaran luar. Kalian semua bajingan, cepatlah dan minta maaf kepada murid senior Jiang. Kalian semua harus bersyukur bahwa murid senior Jiang menunjukkan belas kasihan. Wang Yun melihat sekeliling dan memarahi dengan keras. Mendengar ini, murid-murid itu tidak berani menunjukkan keraguan. Mereka semua berjuang saat mereka berdiri dari tanah. Mereka tidak bisa disalahkan atas respon canggung ini, Jiang Chen telah menamparkan mereka cukup keras, membuat mereka sulit untuk bergerak. Setelah ditampar dan masih perlu memanjat dan meminta maaf, seandainya mereka akan merasa dirugikan, tetapi tidak ada dari mereka yang merasa dirugikan sama sekali. Seperti yang dikatakan Wang Yun, mereka harus berterima kasih atas belas kasihan Jiang Chen, jika itu menurut pendekatan murid senior Jiang Chen, mereka akan menjadi mayat sekarang. Cukup, Jiang Chen dengan santai melambaikan tangannya sambil terus berjalan mendaki gunung hitam. Yan Chen Yu dan Big Yellow mengikuti di belakangnya, dengan bangga mendaki gunung. Wang Yun menunjukkan ekspresi menyesal ketika murid ini tidak memenuhi harapan Jiang Chen, lalu dia sekali lagi memarahi murid Huang sebelum dia mulai berlari mengejar Jiang Chen. Murid Huang duduk di tanah lagi, dia seperti jiwa yang hilang. Wajahnya memiliki ekspresi satu perasaan bersalah. Dia merasa ingin menangis ketika memikirkan posisi masa depannya di sekte hitam. Dia menjerit keras lagi, sial, dia telah menyinggung Jiang Chen, bagaimana dia akan bergaul dengan murid-murid sekte hitam lainnya di masa depan. Meskipun dia juga seorang murid lingkaran luar, bisakah dia benar-benar dibandingkan dengan Jiang Chen? Meskipun ini adalah hari pertama Jiang Chen di sini, posisinya di antara semua murid lingkaran luar tidak lebih lemah dari Han Yan. Idiot sialan, siapa yang bertugas menjaga gunung hari ini? Tanda seru petik 2, murid Huang meraung pada semua murid di depannya. Sepertinya api akan menyembur keluar dari matanya. Namanya Huang Zheng, dan dia cukup berhasil di sekte hitam. Namun, setelah apa yang terjadi hari ini, bisa dikatakan bahwa masa depannya benar-benar hancur. Murid senior Huang, ketiganya seharusnya menjaga gunung hari ini. Salah satu murid menunjukkan 3 murid pemula yang bertanggung jawab melindungi gunung hari ini. Salah satu dari mereka langsung pingsan, dan ketika dua lainnya melihat bahwa mereka ditunjuk, wajah mereka langsung berubah menjadi abu-abu, lalu mereka berlutut di tanah karena takut. Murid senior Huang, kami minta maaf, kami tidak tahu bahwa dia adalah Jiang Chen. Salah satu murid terus menangis. Ketika dia ingat bahwa dia sedang memeriksa Yan Chen Yu di depan Jiang Chen, dia mulai berharap dirinya mati. Sialan, apakah kamu memiliki mata di mana pantatmu berada? Bahkan tidak bisa mengenali murid senior Jiang, apakah Anda benar-benar menjaga tempat ini dengan benar? Aku, ayahmu, masa depannya hancur karena kalian bertiga bajingan. Huang Zheng memarahi dengan kata-kata kasar. Dia berjalan dan menendang kedua murid ini ke tanah. Kedua murid ini menangis dalam kesedihan. Dalam hati mereka, mau tak mau mereka ingin memarahi balik. Apakah Anda, Huang Zheng, baru saja mengenali Jiang Chen? Jika Anda bisa mengenalinya, apakah masa depan Anda akan hancur? Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, maka Anda bisa menyalahkan mata anjing Anda sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Lihat saja Wang Yun itu, mungkin dia akan dipuji oleh murid senior Jiang nanti, dan akan dilindungi oleh murid senior Jiang di masa depan. Siapa yang berani main-main dengannya di sekte hitam? Karena kalian bertiga bajingan, kami menyinggung murid senior Jiang. Ayo kalahkan mereka. Betul sekali. Ayo kalahkan mereka sampai ibu mereka tidak bisa mengenali mereka. Para murid yang marah baru saja menemukan cara untuk melepaskan amarah mereka. Ketiga murid yang bertugas menjaga gunung itu langsung menjadi target mereka.
Bang bang bang, ini mengerikan. Namun demikian, ini adalah sifat manusia. Trio penjaga telah menemui kemalangan akhir hari ini. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya saat mereka berjaga-jaga. Itu hanya nasib buruk mereka untuk bertemu Jiang Chen hari ini. Yang paling sial mungkin adalah murid pemula yang pingsan. Dia terbangun karena pemukulan dari yang lain, lalu pingsan lagi karena pemukulan. Sudah cukup, berhenti memukuli mereka. Tidak ada gunanya bahkan jika kita mengalahkan mereka sampai mati. Kata Huang Zheng, jika mereka terus memukuli mereka, maka ketiganya pasti akan mati. Saudara-saudara, apakah Anda semua masih ingin bergaul dengan baik di Sekte Hitam? Huang Zheng bertanya, tentu saja, selalu menjadi impian saya untuk menjadi bagian dari Sekte Hitam. Seseorang di antara para murid berkata, Sekte Hitam adalah salah satu dari 4 sekte besar Provinsi Qi, dan bergabung dengannya tidak hanya mewakili status seseorang, tetapi mampu berkultivasi di sini juga jauh lebih bermanfaat daripada dimanapun di luar. Ada pembuluh darah bawah tanah di bawah Black Mountain, tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Tidak masalah apakah itu energi yuan alami di udara, atau sumber daya kultivasi, semua murid di tempat itu telah melalui upaya keras untuk menjadi murid. Tentu saja, masing-masing dari mereka ingin terus tinggal di Sekte Hitam dan memiliki masa depan yang baik. Setelah menyinggung murid senior Jiang, kamu masih berpikir tentang bagaimana bergaul dengan baik dengannya. Huang Zheng berkata lagi, lalu dia melihat ketiga murid pemula yang berguling-guling di tanah membuat suara. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri dari menendang mereka sekali lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan, murid senior Huang? Tolong beri kami saran. Seseorang berkata, situasi sekarang cukup jelas, Jiang Chen telah mengambil tempat pertama dalam kompetisi Provinsi Qi. Dia juga telah membunuh Ling Ao dari Burning Sky Pavilion dan Li Wusuang dari Sekte Pedang Surgawi, dan dia juga memiliki kesepakatan untuk melawan Nan Bei. Kekacauan dalam 1 tahun, seorang jenius yang luar biasa seperti Nan Bei Chao dan tidak dapat ditemukan bahkan dalam 1000 tahun terakhir di Provinsi Qi. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Hitam, dia pasti akan mendapatkan banyak perhatian dari manajemen. Jiang Chen hanya perlu menyebutkan acara ini, dan tidak ada dari mereka yang bisa terus tinggal di sini. Lebih buruk lagi, Jiang Chen mungkin tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika peristiwa hari ini diketahui oleh orang lain, mereka semua akan menjadi musuh publik dan menjadi target murid lainnya. Pada saat itu, pasti akan ada seseorang yang ingin menjilat sepatu Jiang Chen dan menemukan masalah dengan mereka. Jika ini benar-benar terjadi, maka mereka akan mengalami kesulitan di sekte tersebut. Saya akan pergi mencari murid senior Wang Yun nanti dan memintanya untuk membantu kami mengatur pertemuan dengan murid senior Jiang Chen. Kita semua akan pergi dan meminta maaf kepada murid senior Jiang Chen. Pada saat itu, Anda semua harus membayar sejumlah harga, mengeluarkan beberapa pil pemulihan fana atau harta yang menurut Anda berharga. Dengan status murid senior Jiang, saya yakin dia tidak akan terlalu peduli dengan apa yang terjadi. Huang Zheng melanjutkan, sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda semua, jika ada di antara Anda yang tidak mau pergi atau tidak mau mengambil uang, menonjol sekarang. Siapa yang berani tampil menonjol? Siapa yang tidak rela? Jika sejumlah uang cukup untuk mengatasi situasi bencana ini, mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Selain itu, sebagian besar murid di tempat itu berasal dari keluarga besar di Provinsi Qi. Mereka yang bisa datang ke Sekte Hitam dan berkultivasi biasanya memiliki keluarga yang berkecukupan, mereka tidak keberatan membayar harga tertentu. Kita semua bersedia melakukan ini. Murid senior Huang, kami akan membiarkan Anda menangani ini. Seseorang berkata, baik, bawa juga ketiga bajingan ini. Nanti, tanyakan apakah mereka setuju atau tidak. Huang Zheng dengan marah menatap ketiganya yang terbaring di tanah. Namun demikian, dia masih berpikir untuk membantu mereka. Ini membuktikan bahwa Huang Zheng masih bisa dianggap sebagai pria yang baik. Jika dia membawa semua orang kecuali trio untuk meminta maaf kepada Jiang Chen, maka ketiganya tidak akan bisa bergaul dengan baik di sekte di masa depan. Dipimpin oleh Wang Yun, Jiang Chen dan dua lainnya melintasi batas luar Gunung Hitam dan tiba di tempat di mana semua murid lingkaran luar tinggal. Ada banyak gunung di dalam pegunungan Black Mountain. Dari perbatasan tempat para murid pemula berada, ke wilayah murid lingkaran luar, lalu ke zona murid lingkaran dalam. Mereka semua memiliki wilayahnya masing-masing. Selain itu, semakin dalam, semakin kaya energi yuan alami. Hal ini tentunya akan meningkatkan persaingan yang sehat di antara para murid. Murid senior Jiang, murid senior Guan Yiyun telah secara khusus mengatur tempat khusus bagi murid senior Jiang untuk tinggal dan berkultivasi. Dia juga telah memerintahkan bahwa tidak peduli siapapun yang menerima murid senior Jiang, mereka tidak dapat menunjukkan pengabaian. Mampu secara pribadi menerima murid senior Jiang, ini benar-benar saya, kehormatan Wang Yun. Wang Yun berkata, di mana Han Yan? Jiang Chen bertanya. Murid senior Han segera memasuki kultivasi pintu tertutup setelah kembali. Namun, sebelum dia memulai budidaya pintu tertutupnya, dia telah memberitahu kita semua, dan sekarang semua orang di Sekte Hitam tahu bahwa murid senior Jiang dan murid senior Han adalah saudara yang baik. Saya mendengar bahwa murid senior Guan Yiyun juga memasuki kultivasi pintu tertutup setelah kembali. Selain itu, murid senior Guan memiliki posisi tinggi di sekte tersebut, dan dia biasanya tidak akan datang ke zona murid lingkaran luar.
Dia adalah seseorang yang kita semua hormati, dan kali ini dia datang ke sini secara pribadi untuk membuat pengaturan, dan ini semua karena murid senior Jiang. Kata Wang Yun, apa yang dia katakan cukup jelas, mulai sekarang, setiap murid lingkaran luar akan mengambil Jiang Chen sebagai pemimpin mereka. Orang kuat akan selalu dibuntuti kemanapun dia pergi, ini adalah salah satu fakta yang bisa diterapkan di mana-mana. Jiang Chen mengangguk, Han Yan dan Guan Yiyun memasuki kultivasi terpencil pada saat yang sama diharapkan olehnya. Iblis kuno di tubuh Han Yan akan terbangun, dan setelah sesi kultivasi terpencil ini, dia akan mampu menembus ke alam inti surgawi. Adapun Guan Yiyun, dia dikalahkan oleh Nan Beichao di kompetisi provinsi Qi hanya dengan satu serangan. Keyakinannya pasti sangat menderita. Sebagai pria sombong yang tidak akan pernah mengakui kekalahan, dia tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Oleh karena itu, Guan Yiyun harus berusaha menerobos ke alam inti ilahi selama kultivasinya yang terpencil. Siapa pria itu? Dia tidak terlihat seperti seseorang dari sekte hitam kita, dan Wang Yun bahkan mengikuti di belakang, sepertinya dia sangat menghormati orang itu. Itu benar, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang pemuda yang bisa membuat murid senior Wang Yun mengangguk dan membungkuk, kurasa dia pasti orang penting. Saya tahu, itu Jiang Chen, aku yakin dia Jiang Chen. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak murid lingkaran luar. Mereka semua tidak tahu apa-apa tentang perilaku Wang Yun, tetapi segera, seseorang berhasil menebak identitas Jiang Chen. Bab 108. Bab 108 Bimbingan. Seorang pemuda yang belum pernah ditemui siapapun sebelumnya mampu membuat Wang Yun, seorang prajurit inti mortal akhir, menundukkan kepalanya. Mungkin hanya bintang baru Jiang Chen yang bisa melakukan ini. Itu tebakan yang cukup bagus. Tepat pada saat ini, dua murid lingkaran luar berjalan dari depan. Ketika mereka melihat Jiang Chen, mereka langsung menyapanya. Murid senior Jiang Chen, Anda telah menyelesaikan masalah Anda. Itu cepat. Selamat datang di Sekte Hitam, murid senior Jiang Chen. Saya harap murid senior Jiang Chen dapat membimbing kita di masa depan. Petik 2. Mereka berdua menundukkan kepala. Dengan ini, identitas Jiang Chen telah dikonfirmasi. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi provinsi Qi semua memiliki mata terbuka lebar saat mereka melihat Jiang Chen dari kepala sampai kaki. Surga, dia adalah Jiang Chen, dia terlihat sangat muda, mungkin baru berusia 15-16 tahun. Kudengar dia membunuh Ling Ao dan Liu Suang saat dia hanya seorang prajurit inti mortal awal. Pria ini terlihat sangat lembut dan tampan, sulit untuk berpikir bahwa dia adalah pria yang sangat galak. Kecilkan suaramu, murid senior Jiang Chen akan menjadi pemimpin murid lingkaran luar di masa depan. Dia bertengkar dengan Nan Beichao 1 tahun dari sekarang, dan dia pasti akan mendapatkan semua perhatian dari manajemen puncak. Wow, murid senior Jiang Chen sangat tampan, alangkah baiknya jika aku bisa menjadi pacarnya. Tersesat, Anda bahkan belum melihat wajah Anda sendiri, buka mata Anda dan lihat gadis berpakaian ungu di samping Jiang Chen, dia harus menjadi murid senior Yan Chen Yu. Jika murid senior Yan adalah angsa, maka Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan angsa liar. Hanya gadis seperti ini yang bisa menandingi murid senior Jiang. Diskusi para murid di sekitarnya menjadi panas. Meskipun orang-orang berkomunikasi secara pribadi dengan suara pelan, Jiang Chen memiliki pendengaran yang baik, jadi dia mendengar setiap kata yang diucapkan. Dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan sebelum datang ke Sekte Hitam, dia sudah menjadi begitu terkenal. Jelas, ketenarannya disebarkan oleh murid-murid lingkaran luar yang telah berpartisipasi dalam kompetisi Provinsi Qi. Sekte Hitam hanya begitu besar, dan acara besar seperti kompetisi Provinsi Qi, tidak akan memakan waktu lebih dari 1 jam bahkan sebelum murid peringkat terendah tahu hasilnya. Baiklah, lanjutkan dengan urusanmu sendiri. Murid senior Jiang telah melalui perjalanan panjang, saya harus membawanya ke kediamannya. Di masa depan, jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, murid senior Jiang akan menunjukkan kepada Anda beberapa panduan. Petik 2. Wang Yun melambai pada para murid, lalu dia terus memimpin Jiang Chen menuju bagian dalam. Dalam perjalanannya, mereka bertemu cukup banyak murid yang pernah mengikuti kompetisi Qi Province. Mereka semua dengan gembira menyambut Jiang Chen ketika mereka melihatnya. Murid-murid Sekte Hitam bukanlah orang bodoh, menyenangkan Jiang Chen mungkin tidak memberi mereka keuntungan apapun, tapi itu pasti juga tidak akan merugikan mereka. Belum lagi hubungannya dengan si kecil Raja Iblis Han Yan dan Guan Yiyun, hanya cara Jiang Chen melakukan sesuatu sendiri membuatnya pantas mendapatkan semua rasa hormat. Nak, aku tidak pernah berharap kamu menjadi begitu terkenal di sini. Bahkan aku, kemuliaan ayahmu telah dibayangi oleh milikmu, kamu terlalu lancang. Si kuning besar berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Jangan bicaralah jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jiang Chen menatap Big Yellow. Jika anjing ini bisa berperilaku sedikit lebih baik di Sekte Hitam, maka Jiang Chen akan senang. Anak anjing, ini Sekte Hitam, sebaiknya jangan main-main. Yan Chen Yu menepuk kepala Big Yellow dan mengingatkannya. Setelah mengikuti Wang Yun sebentar, mereka tiba di tempat tinggal para murid lingkaran luar. Tempat tinggal untuk murid lingkaran luar terletak di antara pegunungan. Mereka berbaris di deretan halaman yang bagus dan bangunan kuno. Murid senior Jiang, ini adalah tempat tinggal bagi murid lingkaran luar kami. Mereka biasanya dalam bentuk halaman, dan bangunan terhubung ke urat energi bawah tanah. Biasanya, 6 orang akan tinggal di satu tempat tinggal di dalam halaman.
Murid inti mortal akhir dapat memiliki seluruh halaman untuk diri mereka sendiri, dan mereka yang menerobos ke alam inti surgawi akan memasuki lingkaran dalam. Wang Yun berkata, siapa yang tinggal di tempat tinggal yang sama denganku? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Murid senior Jiang mengolok-olokku. Meskipun Anda belum mencapai ranah inti mortal akhir, tetapi dengan kemampuan Anda dapat mengalahkan setiap murid lingkaran luar di sini. Oleh karena itu, murid senior Guan Yiyun telah secara khusus memerintahkan kami untuk mempersiapkan tempat tinggal terbaik bagi murid senior Jiang. Wang Yun memimpin Jiang Chen melewati area tempat semua tempat tinggal berada. Di belakang tempat tinggal, sebuah halaman yang sangat bagus dibangun. Itu terletak di puncak gunung, terisolasi dari area tempat tinggal. Itu dikelilingi oleh gunung dan sungai, dan bahkan ada air terjun di dekatnya. Pemandangannya sangat menenangkan, energi yuan alami yang kaya, dan terisolasi dari semua kebisingan yang datang dari area tempat tinggal. Ini hanyalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Wow, tempat ini sangat indah. Yan Chen Yu sedang berdiri di puncak gunung di mana dia bisa melihat seluruh gunung hitam. Perasaan melihat semua gunung di bawah kakinya membuatnya merasa senang dan santai. Ada total 3 kamar yang dibangun dengan baik di dalam halaman. Selain Jiang Chen dan Yan Chen Yu, bahkan Big Yellow akan dapat memiliki kamar sendiri. Perlakuan seperti ini unik di antara murid lingkaran luar. Mendorong pintu terbuka, dekorasi di ruangan itu sederhana. Selain tempat tidur, hanya ada sajadah emas di tengah ruangan. Murid senior Jiang, sajadah ini dapat berkomunikasi langsung dengan urat energi bawah tanah. Berkultivasi di atasnya dapat menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Petik 2. Wang Yun menjelaskan, kasur ini secara khusus disiapkan untuk Jiang Chen oleh Guan Yiyun. Di antara semua murid lingkaran luar, selain Han Yan, hanya Jiang Chen yang memiliki hak istimewa ini. Lumayan, murid senior Guan sangat baik. Jiang Chen mengangguk. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Guan Yiyun dalam pikirannya. Tempat tinggal yang diatur untuknya sangat unik. Apakah murid senior Jiang puas dengan tempat ini? Wang Yun bertanya sambil tersenyum. Lumayan. Wang Yun, keterampilan kultivasi apa yang kamu kembangkan? Jiang Chen memandang Wang Yun. Wang Yun terkejut. Dia tidak tahu mengapa Jiang Chen tiba-tiba bertanya kepadanya tentang keterampilan kultivasinya. Murid senior Jiang, saya mengolah Water Breaking Script dari Black Sect. Itu adalah peringkat tinggi keterampilan kultivasi fana. Wang Yun menjawab, kamu berbohong, kamu tidak mengolah Water Breaking Script. Jiang Chen dengan santai menarik kursi dan duduk di atasnya bahkan tanpa melihat ke arah Wang Yun. Tapi ekspresi Wang Yun berubah drastis. Dia berdiri diam, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun energinya, dan Jiang Chen benar-benar dapat mengatakan bahwa dia tidak mengolah Water Breaking Script. Biarkan aku bertanya kepada Anda, selama 3 bulan terakhir, ketika waktu mencapai tengah malam, apakah titik akupuntur origin pas Anda mulai sakit? Lebih buruk lagi, selama beberapa hari terakhir, apakah rasa sakitnya menjadi tak tertahankan? Jiang Chen bertanya. Sekarang, ekspresi Wang Yun telah benar-benar berubah. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Jiang Chen. Dengan suara gemetar dia bertanya, kamu, bagaimana kamu tahu itu? Masih mencoba berbohong kepada saya ketika Anda telah salah berkultivasi. Dengan kondisi Anda saat ini, tidak akan lebih dari 2 bulan sebelum Anda meninggal karena psikosis. Sekarang beritahu saya, keterampilan apa yang Anda kembangkan? Petik 2. Jiang Chen mendengus dingin. Jika bukan karena Wang Yun berperilaku baik hari ini, dia tidak akan repot-repot menunjukkan kepadanya petunjuk sama sekali. Plop, mendengar bahwa dia akan mati dalam 2 bulan karena psikosis, Wang Yun berlutut di depan Jiang Chen, dan tanpa berani menyembunyikan apapun, dia berkata, murid senior Jiang benar-benar jenius, Anda dapat mengetahui gejala saya hanya dengan melihat. Anda benar, keterampilan pemecah air, hanyalah metode untuk menutupi. Saya mengolah keterampilan tanah peringkat menengah yang disebut, keterampilan batu berawan. Saya memperoleh keterampilan ini secara tidak sengaja selama ekspedisi. Keterampilan peringkat bumi jauh lebih berharga daripada keterampilan peringkat mortal, dan saya tidak dapat menahan godaannya, jadi saya mulai mengolahnya. Keterampilan ini benar-benar aneh, dan saya tidak tahu apa yang salah. 3 bulan yang lalu, saya mulai merasakan sakit di titik akupuntur, origin pas saya, dan sampai hari ini, rasa sakit itu telah mencapai keadaan yang tak tertahankan. Tolong, murid senior Jiang, saya mohon pada Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Jika Wang Yun sebelumnya hanya merasa takut terhadap Jiang Chen, maka dia sekarang mulai menyembah Jiang Chen seperti dewa. Sirkulasikan, Cludy Rock Skill, Anda. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Wang Yun tidak berani menunjukkan kelalaian, dia segera mulai mengedarkan, Cludy Rock Skill. Angin dingin muncul dari tubuhnya yang mengandung sedikit perasaan jahat. Jiang Chen menatapnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa ketika Wang Yun mulai mengedarkan, Cludy Rock Skill, ada cahaya jahat di matanya. Itu adalah gejala psikosis. Hentikan. Jiang Chen meminta Wang Yun untuk berhenti mengedarkan skill dan berkata, Cludy Rock Skill dengan sendirinya adalah keterampilan yang lebih memihak pada yin dan dingin. Meskipun itu tidak bisa dianggap sebagai keterampilan sederhana, tetapi itu juga bukan keterampilan jahat. Namun demikian, Anda telah memasuki jalan yang salah, mengubahnya menjadi keterampilan jahat. Ketika Anda pertama kali memperoleh Cludy Rock Skill, Anda menyerap yin ki alami di malam hari, dan Anda bahkan menyerap beberapa yin ki yang jahat.
Mengolah keterampilan batu berawan, dengan metode ini memang dapat memberi Anda dorongan kultivasi untuk waktu yang singkat, tetapi karena ini, Anda juga telah menghancurkan diri sendiri. Murid senior yang perkasa Jiang, tolong selamatkan aku murid senior Jiang. Wang Yun terus bersujud pada Jiang Chen. Satu-satunya hal yang dia rasakan untuk Jiang Chen saat ini adalah bahwa dia adalah pria yang sangat dia kagumi. Dia hanya mengedarkan Cludy Rock Skill sekali, dan Jiang Chen benar-benar tahu bagaimana dia mengolahnya. Wang Yun merasa seperti pria transparan di depan Jiang Chen, dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun di depannya. Dalam pikiran Wang Yun, pemuda yang duduk di kursi di depannya bukan seorang pemuda lagi, tetapi seorang senior yang bijaksana yang mampu melakukan apa saja. Hanya dengan beberapa kata, dia telah membuatnya tahu keseriusan keterampilan yang telah dia kembangkan. Berdiri dan berjalan ke arahku. Jiang Chen berkata. Wang Yun berdiri, lalu dia mendekat ke Jiang Chen dan dengan hormat berdiri di depannya, seolah-olah dia adalah anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan. Sudah kubilang tadi, Cludy Rock Skill, itu sendiri adalah skill yang lebih memihak yin dan dingin, tapi itu bukan skill jahat. Anda sebelumnya mengolah keterampilan pemecah air, dan dengan ini sebagai dasarnya, Anda mulai mengembangkan keterampilan batu berawan, dan inilah masalahnya. Lebih buruk lagi, Anda memilih metode kultivasi yang seharusnya tidak Anda pilih sama sekali. Mulai sekarang, Anda harus benar-benar menyerah pada keterampilan pemecah air, dan mulai mengolah keterampilan batu berawan dengan metode normal. Jangan dengan sengaja menyerap yin qi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Chen mengacungkan jarinya dengan kecepatan seperti kilat, tepat mengenai origin pas Wang Yun. Wang Yun merasakan udara panas mengalir ke tubuhnya. Di bawah pengaruh udara panas ini, rasa sakit di origin pasnya segera menghilang. Ketika udara panas berkurang, Wang Yun segera merasa berpikiran jernih dan energi. Perasaan abnormal pada titik akupuntur, origin pas miliknya benar-benar hilang, memungkinkan dia untuk kembali ke bentuk aslinya. Kultivasi, Cludy Rock Skill, sesuai dengan apa yang saya katakan. Malam ini, kamu tidak akan merasakan sakit apapun, pas asal Anda. Dengan bakat Anda, itu akan membawa Anda paling lama setengah tahun sebelum Anda dapat menerobos ke alam inti surgawi dan menjadi murid lingkaran dalam. Petik 2. Kata Jiang Chen, lob gelombang. Wang Yun berlutut di lantai sekali lagi dan berkata, terima kasih, murid senior Jiang atas kebaikan yang luar biasa ini. Wang Yun tidak punya banyak yang bisa kubalas, tapi mulai sekarang, nyawa Wang Yun akan menjadi milik murid senior Jiang. Murid senior Jiang hanya perlu memberitahu saya apa yang harus dilakukan, dan tidak peduli apa itu, saya, Wang Yun pasti akan mencapainya bahkan tanpa mengerutkan alis saya. Petik 2. Bab 109. Bab 109 Murid senior yang baik hati Jiang. Wang Yun benar-benar merasa seperti telah mendapatkan emas. Pada titik waktu ini, rasa hormat dan kekagumannya terhadap Jiang Chen tidak ada habisnya seperti aliran sungai. Beruntung, dia sangat beruntung. Jika dia tidak bertemu Jiang Chen, maka dia pasti akan terus mengolah Cludy Rock Skill sampai psikosis mengambil alih dan dia meninggal. Sepertinya orang yang baik hati bisa mendapatkan hadiah yang bagus. Dia berperilaku cukup baik di depan murid senior Jiang hari ini, dan karena itu, dia cukup beruntung untuk menerima bimbingan dari murid senior Jiang. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, masa depannya juga tidak terbatas. Satu-satunya hal yang membingungkan Wang Yun adalah, Jiang Chen, pada usia yang begitu muda, mengapa dia memiliki kemampuan untuk menunjukkan masalahnya hanya dengan sekali pandang. Ini benar-benar membuatnya bingung. Tapi pada akhirnya, Wang Yun hanya memuji bakat jeniusnya. Di dunia ini, ada banyak item dan orang yang tidak bisa diukur dengan standar normal. Berdiri, tempat ini tidak buruk, saya sangat puas dengan itu. Anda pantas mendapatkan bimbingan saya. Petik 2. Kata Jiang Chen, dia menggambarkan aura seseorang dari atas. Sikap mulia dan anggun semacam ini bisa dengan mudah membuat siapapun tunduk padanya. Sial, monster macam apa orang ini? Si kuning besar bergumam. Semakin dia mengikuti Jiang Chen, semakin misterius dia menemukan Jiang Chen. Terima kasih, murid senior Jiang. Wang Yun berdiri dari tanah, wajahnya menunjukkan ekspresi terima kasih. Kamu bisa pergi sekarang. Ingat, jika ada sesuatu di sekte di masa depan, datang ke sini dan beritahu saya. Jiang Chen berkata, baiklah, saya tidak akan mengganggu istirahat murid senior Jiang dan murid senior Yan. Wang Yun menangkupkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Orang ini melompat ke bawah saat dia menuruni gunung. Setelah mendapatkan Cludy Rock Skill, inilah saat paling membahagiakan bagi Wang Yun. Big Yellow, sambil menggoyangkan ekornya, perlahan mulai berjalan keluar dari halaman. Berhenti di situ, Big Yellow, mau kemana? Jiang Chen menyipitkan matanya. Berjalan-jalan, tinggal di sini akan terlalu membosankan. Big Yellow berkata dengan seringai di wajahnya. Tidak mungkin, hanya tinggal di sini, kamu tidak diizinkan untuk pergi kemana-mana. Jiang Chen mencaci, jika dia membiarkan anjing ini keluar, mungkin tidak akan lama sebelum seluruh sekte hitam menjadi kacau balau. Brengsek, aku, ayahmu, akan memeriksa apakah ada harta karun di sekte hitam ini. Si kuning besar tidak senang. Jika itu masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Anda lebih baik tinggal di sebelah saya dan berperilaku sendiri. Mulai sekarang, kemanapun saya pergi, Anda akan mengikuti. Petik 2. Kata Jiang Chen,
Kemampuan anjing ini untuk merasakan harta karun adalah yang terbaik, dan Sekte Hitam, sebagai salah satu dari 4 sekte besar, pasti memiliki banyak harta karun. Jika dia membiarkan anjing ini keluar dan menyebabkan kerugian bagi Sekte Hitam, maka dia tidak akan bisa terus tinggal di sini. Sialan, beraninya kamu membatasi kebebasanku. Sial, tiba-tiba aku merasa ngantuk, biarkan aku tidur dulu. Si kuning besar merasa tertekan. Dia dengan marah berjalan ke sebuah ruangan. Namun, Jiang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa ketika Big Yellow memasuki ruangan, tubuhnya mulai bersinar dalam cahaya kemasan. Jangan bilang anjing ini akan menerobos lagi. Hanya dengan tidur, dia bisa naik level, aneh sekali. Jiang Chen masih ingat, terakhir kali Big Yellow menerobos, dia masih tidur. Dan barusan, Jiang Chen bisa dengan jelas merasakan energi Yuan yang gelisah di dalam tubuhnya, ini adalah gejala yang akan dia tembus. Jiang Chen menghela nafas, pewaris Divine Demon Beast seperti Big Yellow selalu memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Anda tidak pernah benar-benar tahu kapan Big Yellow akan menerobos. Dan setelah dia menerobos, maka kemampuan bawaan baru yang kuat juga akan terbangun. Xiao Yu, apakah kamu merasa lelah setelah mengikutiku? Jiang Chen memegang tangan Yan Chen Yu dan bertanya dengan lembut. Sejak mereka meninggalkan Kota Merah dan sampai sekarang, Yan Chen Yu selalu mengikutinya kemana-mana. Dia telah melalui pertempuran dan pembunuhan terus-menerus, dan karena suasana yang intens, Jiang Chen jarang meluangkan waktu untuk mengurus Yan Chen Yu. Saya tidak lelah. Selama aku bisa berada di sisi kakak Jiang Chen, Xiao Yu tidak takut apapun. Selain itu, kakak Jiang Chen telah memperkenalkan saya pada jenis kehidupan lain yang sebelumnya tidak pernah berani saya bayangkan. Ini benar-benar mengasyikkan. Yan Chen Yu berkata dengan senyum main-main. Kehidupan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Jika bukan karena dia mengikuti Jiang Chen, bahkan jika 9 meridian yin-nya telah berhasil dibangunkan, dia masih akan menjadi putri kecil di Kota Merah. Xiao Yu, kakak Jiang Chen adalah akan berjalan di jalan yang tidak biasa, dan kita akan mengalami lebih banyak kehidupan seperti ini di masa depan. Anda memiliki 9 meridian yin, dan Anda ditakdirkan untuk menempuh jalan yang luar biasa, jadi berkultivasilah dengan usaha terbaik Anda. Setelah saya menyelesaikan perjalanan saya akan menikahi Anda. Petik 2. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Jalan yang ingin dia lalui adalah jalan yang hanya dia sendiri yang tahu. Ini adalah jalan yang ditakdirkan untuk dipenuhi dengan pembantaian dan darah semua musuhnya. Hal pertama yang ingin dia lakukan setelah dilahirkan kembali adalah mencapai level puncak sebelumnya, dan kemudian memasuki Realm of Immortals yang legendaris. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah menggunakan setiap tetes darahnya untuk mendobrak pintu menuju alam abadi, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasukinya, dan ini adalah penyesalan terbesarnya. Namun, dia sekarang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jiang Chen tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Tentu saja, masih terlalu dini untuk membicarakan alam keabadian saat ini. Kelahiran kembali hanyalah awal yang baru. Belum lagi Realm of Immortals, bahkan saat dia bisa melangkah ke tanah Divine Continent masih jauh dari sini. Yan Chen Yu merasa malu. Sejak Jiang Chen membantunya membangunkan 9 meridian yin, Yan Chen Yu telah menyerahkan dirinya kepada Jiang Chen. Saat ini, ketika dia mendengar Jiang Chen mengatakan dia akan menikahinya, sulit baginya untuk tidak merasakan kegembiraan. Kamu menyerap? Jiang Chen bertanya. Saya telah menyerap sekitar sepertiganya, dan saya sedang bersiap untuk memasuki kultivasi terpencil dan menyerap sisanya dengan segala usahaku. Saya ingin menerobos ke alam inti mortal akhir sesegera mungkin. Yan Chen Yu berkata, baiklah, kondisi Sekte Hitam cukup cocok untuk berkultivasi. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, maka Anda hanya harus tinggal di sini dan berkultivasi di masa depan. Petik 2. Jiang Chen berkata dengan sedikit perhatian. Pada saat yang sama, dia tercengang dengan kecepatan kultivasi tubuh ilahinya. Sejak 9 yin meridian Yan Chen Yu terbangun, ranah kultivasinya telah maju dengan cepat dan penuh semangat, dan sekarang dia akan menggunakan kristal pembekuan berusia 10.000 tahun untuk menerobos ke alam inti mortal akhir. Kecepatan seperti ini, orang biasa hanya bisa merasa iri dan malu. Kuning besar sudah tidur, dan Yan Chen Yu telah memasuki ruangan lain dan memulai kultivasi terpencilnya. Jiang Chen sedang duduk sendirian di samping meja batu di dalam halaman. Dengan pikiran tenang dan santai, ia menikmati angin dingin yang menyapu pegunungan dan sungai. Energi jiwa dan rasa ilahinya melayang-layang di dalam halaman, memanjakan dirinya sendiri dan merasakan keberadaan alam. Sebagai seorang kultivator, hanya bergantung pada kultivasi saja tidak cukup. Di jalur kultivasi, wawasan adalah elemen terpenting. Ranah inti fana hanyalah salah satu dari alam dasar, dan satu lagi masih jauh dari pemahaman pentingnya wawasan pada tahap ini. Setelah ranah kultivasi melewati ranah jiwa tempur, dan mencapai ranah raja tempur, wawasan menjadi sangat penting. Seorang prajurit raja tempur bisa mengendalikan hukum dimensi dan berdiri tinggi di atas massa, alam kultivasi di bawah tidak bisa dibandingkan dengan alam ini. Malam, Wang Yun datang sekali lagi. Bersama dengannya adalah Huang Zheng dan murid-murid lain yang ditemui Jiang Chen sebelumnya, termasuk 3 murid penjaga yang telah dipukuli begitu banyak hingga kepala mereka mulai menyerupai kepala babi. Wang Yun, apa ini? Tentang. Jiang Chen memelototi kelompok itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kalian semua bajingan, cepatlah dan minta maaf kepada murid senior Jiang. Wang Yun meneriaki murid-murid ini. Murid senior Jiang, kami dibutakan, kami tidak tahu itu Anda ketika kami menyinggung martabat Anda.
Kami harap murid senior Jiang bisa memaafkan kami. Huang Zheng membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Itu benar murid senior Jiang, kami semua dibutakan, dan kami tidak bisa mengenali Gunung Tai. Kami sangat berharap murid senior Jiang dapat memaafkan kami, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu semua salah kami, murid senior Jiang, tolong hukum kami sesuai keinginanmu. Semua orang berbicara dan menyatakan pendirian mereka. Trio penjaga yang wajahnya dipukul berlutut di tanah dan mulai menangis. Sakit, sangat sakit. Melihat apa yang terjadi, Jiang Chen tidak bisa menahan tawa. Dia tidak mengambil hati masalah ini, tetapi murid-murid ini menjadi sangat gelisah sehingga mereka bahkan datang ke sini untuk meminta maaf kepadanya. Namun, setelah memikirkannya, Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa mereka bersikap seperti ini. Reputasinya ada di sana, dan dia bertarung dengan Nan Beichao dalam 1 tahun. Dia dianggap sebagai wakil Sekte Hitam. Orang-orang ini telah menyinggung perasaannya, jadi mereka pasti akan menderita siksaan dari masa depan Jiang Chen. Murid senior Jiang, ini adalah hadiah dari mereka semua. Aku sudah menghitung, ada total 3.000 pil pemulihan fana di sini. Wang Yun mengambil tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Jiang Chen. 3.000 pil pemulihan fana, ini tidak seberapa bagi Jiang Chen. Namun, untuk murid-murid ini, itu sebenarnya jumlah yang sangat besar, terutama untuk murid-murid pemula itu. Mereka tidak terlalu kaya sebelum ini, dan 3.000 pil pemulihan fana ini dapat dianggap sebagai semua kekayaan mereka. Dari sini, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka dengan tulus meminta maaf kepada Jiang Chen. Saya tidak pernah mengambil hati acara hari ini, jadi kalian juga tidak perlu mengingatnya. Adapun pil pemulihan fana ini, saya tidak berpikir Anda semua yang kaya, jadi ambil saja kembali. Petik 2. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Murid senior Jiang, terimalah pil pemulihan fana ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa merasakan kedamaian dalam pikiran mereka. Wang Yun berkata, benar, murid senior Jiang. Ini semua keberuntungan kami, dan jika Anda pikir itu terlalu sedikit, saya, Huang Zheng akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak untuk Anda. Huang Zheng berkata lagi. Jiang Chen tersenyum. Dia tahu orang-orang ini telah salah paham padanya, oleh karena itu dia mengambil tas penyimpanan dan bertanya, baiklah, saya akan menerima pil pemulihan fana ini. Siapa namamu? Jiang Chen menatap Huang Zheng. Namaku Huang Zheng. Huang Zheng buru-buru jawab, kemarilah. Jiang Chen melambaikan tangannya. Huang Zheng tidak berani mengabaikan apapun, saat ia buru-buru berjalan ke Jiang Chen. Huang Zheng, Anda semua harus tahu pendekatan saya sekarang. Itu benar, aku bertarung dalam 3 pertempuran selama kompetisi Provinsi Qi, dan aku membunuh 3 orang, termasuk Ling Hao dan Liu Suang. Saya, Jiang Chen kejam, dan saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh saya. Namun, saya tidak akan pernah melakukannya untuk teman saya sendiri. Saya tidak bisa menyalahkan salah satu dari Anda untuk apa yang terjadi hari ini, lagi pula, tidak ada dari Anda yang mengenal saya sebelum ini. Ambil pil pemulihan fana ini dan bagikan di antara semua saudaramu. Petik 2. Jiang Chen mendorong tas penyimpanan ke Huang Zheng. Dia telah melihat ketulusan orang-orang ini. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik tentang Sekte Hitam. Pil pemulihan fana ini tidak banyak di matanya, tetapi bagi murid-murid ini, itu sangat penting. Murid senior Jiang, ini. Tiba-tiba, Huang Zheng kehilangan kata-kata. Dia tidak pernah berharap Jiang Chen memaafkan mereka dengan begitu mudah, dan bahkan mengembalikan pil pemulihan fana mereka. Sil Jiang adalah orang yang baik, kalian semua harus berterima kasih atas kebaikannya yang luar biasa. Kalian semua lebih baik membantu murid senior Jiang di masa depan dengan hati yang tulus. Petik 2. Kata Wang Yun, semua murid ini sangat tersentuh sehingga mereka mulai menangis. Mereka berpikir bahwa mereka salah tentang murid senior Jiang, dia sebenarnya pria yang sederhana dan lugas kepada teman-temannya sendiri. Yang lebih penting adalah bahwa murid senior Jiang benar-benar memperlakukan mereka sebagai teman-temannya. Garis bawah. Catatan kaki, pendekatan Shou Duan, cara melakukan sesuatu, cara Jiang Chen menangani situasi. Bab 110. Bab 110 musuh di pintu. Hal pertama yang ingin dilakukan Jiang Chen begitu dia tiba di Sekte Hitam adalah mendapatkan dukungan dari para murid. Dalam kehidupan ini, Jiang Chen ingin dihormati dan dipuji oleh semua manusia lagi, namun, dia tidak ingin sendirian lagi. Sejak dia datang ke Sekte Hitam, dia hanya ingin memimpin Sekte Hitam dan mencapai kekuatan yang lebih besar. Tinggal di Provinsi Qi masih jauh dari cukup. Apa yang dilakukan Jiang Chen hari ini benar-benar memenangkan hati para murid ini. Wang Yun telah sepenuhnya tunduk padanya. Selain itu, untuk murid seperti Wang Yun yang bergaul cukup baik di dalam Sekte Hitam, penyerahannya pada dasarnya bisa mewakili penyerahan semua murid lingkaran luar. Adapun Huang Zheng dan murid lainnya, selain merasa bersyukur, pikiran mereka dipenuhi rasa hormat terhadap Jiang Chen. Sebenarnya sangat sulit untuk mengubah pendapat seseorang tentang orang lain, terutama dari rasa takut menjadi rasa hormat. Sudah cukup, kalian semua bisa pergi sekarang. Tidak perlu menyebutkan acara hari ini lagi. Jiang Chen melambaikan tangannya. Kelompok itu sekali lagi membungkuk kepada Jiang Chen sebelum mereka berbalik dan pergi. Di bagian bawah gunung, saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa murid senior Jiang Chen yang dikenal karena pendekatannya yang kejam dan ganas akan benar-benar memaafkan kami, dan bahkan mengembalikan pil pemulihan fana kepada kami.
Kamu tidak tahu apa-apa selain sial, murid senior Jiang adalah orang yang istimewa, dia tidak peduli dengan sedikit pil pemulihan fana ini. Selain itu, murid senior Jiang merasakan sakit bagi kami, dia tahu betapa pentingnya pil pemulihan fana ini bagi kami. Menilai dari apa yang terjadi hari ini, cara murid senior Jiang memperlakukan musuhnya dan anak buahnya benar-benar berbeda. Mulai sekarang, saya akan melakukan apapun yang diminta oleh murid senior Jiang. Selama dia memerintahkan, aku tidak akan pernah menolak. Semua orang menghela nafas. Jiang Chen benar-benar mengubah pendapat mereka terhadapnya. Di masa depan, bantu saja murid senior Jiang melakukan apapun yang dia minta. Saya yakin itu akan membawa banyak keuntungan, kata Wang Yun. Manfaat yang dia dapatkan hari ini tidak bisa menyamai jumlah kekayaan apapun. Itu adalah fakta bahwa tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat membeli kembali hidup Anda. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ledakan besar datang dari luar Black Mountain, dan setelah itu, raungan menggelegar terdengar di atas Black Sect. Jiang Chen, pergi dari sini, keluar. Datang, raungan keras bergema, menyebabkan sekte hitam yang damai segera mulai mendidih. Sial, siapa yang begitu arogan sehingga dia berani menantang murid senior Jiang Chen di depan sekte hitam? Tanda seru, dia mencari kematian, ayo pergi dan lihat, mari kita lihat siapa yang cukup berani untuk melakukannya. Banyak orang telah datang ke area terluar sekte hitam. Mereka semua melihat seorang pria muda mengenakan jubah kuning melayang tinggi di langit. Rambut hitamnya melambai tertiup angin, dan niat membunuh yang kuat, yang tidak dia sembunyikan, bocor keluar. Ada pedang pendek yang timbul di dada pemuda itu. Dia berasal dari Sekte Pedang Surgawi. Dia dari Sekte Pedang Surgawi. Persetan, seorang pria dari Sekte Pedang Surgawi datang ke sini dan menantang kita di pintu depan kita, bukankah dia mencari kematian? Apa-apaan ini? Apakah dia pikir tidak akan ada seorang pun dari Sekte Hitam yang bisa melawannya? Kirim saja 2 murid senior dari lingkaran dalam, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan. Saya kenal dia, namanya Liu Wuling, saudara laki-laki Liu Suang. Pria ini hanya memiliki bakat rata-rata, dan tidak bisa dibandingkan dengan saudaranya. Dia adalah murid lingkaran luar dari Sekte Pedang Surgawi, tetapi dia secara mengejutkan telah menembus ke alam inti surgawi. Saya pikir dia datang ke sini untuk membalas dendam untuk saudaranya. Seseorang mengenali siapa orang itu dan segera menyebabkan kegelisahan di antara orang banyak. Meskipun Liu Wuling juga seorang murid lingkaran luar yang jenius, bakatnya jauh lebih rendah daripada saudaranya. Namun, ketika dia datang ke sini hari ini, ranah kultivasinya telah mencapai ranah inti surgawi, dan ini benar-benar membingungkan orang. Jiang Chen, keluar dari sini. Liu Wuling bersikap angkuh dan arogan. Dengan niat membunuh yang tinggi, niatnya jelas, membunuh Jiang Chen dan membalaskan dendam saudaranya. Pria ini berani datang ke sini sendirian, dan hanya dengan keberaniannya saja, dia adalah seseorang yang layak dihormati. Sial, bajingan ini sangat sombong. Apakah dia berpikir bahwa Sekte Hitam tidak memiliki siapapun untuk melawannya? Huang Zheng yang juga datang ke area luar Sekte Hitam berbicara dengan marah. Murid senior Huang, apakah kita perlu memberitahu murid senior Jiang? Seorang murid bertanya, semua murid ini memperlakukan Jiang Chen sebagai pemimpin mereka sekarang, dan karena Liu Wuling telah datang ke tempat mereka, mereka harus segera memberitahu Jiang Chen. Apa gunanya, dengan teriakan keras seperti itu, apakah kita masih perlu memberitahunya? Murid senior Jiang tidak tuli. Huang Zheng menatap muridnya. Dalam Sekte Hitam, Jiang Chen yang sedang beristirahat dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, 3 pria terbang menuju pintu masuk, mereka adalah murid lingkaran dalam. Siapa yang berani menemukan masalah di Sekte Hitam kita? Bersamaan dengan teriakan keras, 3 pria telah tiba di pintu masuk. Pria terkemuka adalah pria tampan dengan penampilan yang bermartabat, dan energi yang secara tidak sengaja bocor dari tubuhnya berfungsi untuk membuat orang menghormatinya. Meskipun 2 pria lainnya memiliki energi yang lebih lemah, mereka berdua adalah prajurit inti surgawi awal juga. Lihat, murid seniornya Duan Li dari lingkaran dalam. Dia telah mencapai alam Mid Heavenly Core. Sangat jarang melihatnya. Liu Wuling ini punya nyali untuk menemukan masalah di pintu masuk Sekte Hitam kita. Jika kita tidak memberinya pelajaran, kita, Sekte Hitam akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Karena murid senior Duan Li ada di sini, dia akan membunuh Liu Wuling itu hanya dengan 1 serangan. Itu benar, Liu Wuling yang datang ke sini hanyalah dia yang mencari kematian. Munculnya Duan Li segera menyebabkan orang banyak menjadi gelisah. Di mata semua lingkaran luar dan murid pemula, setiap murid dari lingkaran dalam adalah eksistensi yang unggul. Bawa Jiang Chen itu ke sini, aku ingin menantangnya. Angin mengacak-acak rambut Liu Wuling, dia lancang. Huff, murid junior Jiang Chen tidak ada di sini. Duan Li mendengus. Nama Jiang Chen telah didengar oleh semua orang di Sekte Hitam, termasuk Duan Li. Tentu saja, dengan penampilannya di kompetisi Provinsi Qi, sulit untuk meminta siapapun untuk mengabaikannya. Selain itu, Guan Yiyun juga memperhatikan Jiang Chen. Murid senior Duan, Jiang Chen benar-benar tiba di Sekte Hitam kemarin. Wang Yun yang baru saja tiba segera memberitahu Duan Li tentang kedatangan Jiang Chen. Oh, Duan Li mengungkapkan keterkejutannya, lalu dengan mendengus, dia berkata, jika saya ingat dengan benar, Anda adalah saudara laki-laki Liu Suang, kan?
Anda memiliki bakat normal, saya tidak berharap Anda mencapai alam inti surgawi begitu cepat. Anda benar-benar mengejutkan saya. Namun, sebagai prajurit inti surgawi, apakah Anda tidak merasa malu untuk menantang Jiang Chen yang hanya seorang prajurit inti fana? Duan Li menatap Li Wuling, dia sebenarnya pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi dia tidak begitu ingat tentang dia. Dengan kultivasi Duan Li di alam Mid-Heavenly Core dan statusnya, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan Liu Xuang, apalagi saudaranya, Li Wuling. Simpan napasmu, tujuanku datang ke sini hari ini adalah untuk membalas dendam untuk saudaraku. Jika Jiang Chen adalah seorang pria, minta dia untuk keluar dan melawan saya. Li Wuling bertingkah seperti orang gila saat dia meraung keras di luar pintu masuk Sekte Hitam. Semua orang di Sekte Hitam bisa mendengarnya dengan jelas. Sial, dia pikir dia siapa, bagaimana dia bisa begitu sombong ketika dia di sini untuk membunuh. Dia benar-benar pria yang tidak tahu malu. Dengan alam kultivasi inti surgawinya, dia tidak hanya menantang murid senior Jiang Chen, dia bahkan datang ke Sekte Hitam dengan sikap agresif seperti itu, apakah dia idiot? Banyak murid mulai mengutuk. Menurut mereka, Li Wuling hanya perlu mengatakan bahwa dia ada di sini untuk membunuh seseorang untuk membalas dendam. Tidak perlu menyebutkan apapun tentang tantangan. Li Wuling, kamu hanyalah seorang pria kecil yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi, namun, kamu begitu arogan. Apakah Anda pikir kami, Sekte Hitam, tidak memiliki murid yang bisa melawan Anda? Karena kamu menantang kami, aku, ayahmu akan melawanmu. Seorang murid tinggi, pemarah dari lingkaran dalam yang berdiri di samping Duan Li berteriak kembali ke Li Wuling. Sepertinya dia siap melompat ke depan untuk melawan Li Wuling. Aku tidak akan bertarung denganmu, targetku hari ini adalah Jiang Chen. Li Wuling memelototi murid itu dan tidak menunjukkan keinginan untuk melawannya. Dia telah mengambil keputusan sebelum datang ke Sekte Hitam, Jiang Chen adalah satu-satunya targetnya. Jiang Chen, jika kamu laki-laki, keluarlah dari sini. Li Wuling meraung terus-menerus. Sialan Anda, murid dari lingkaran dalam Sekte Hitam menjadi gila. Tingkah laku Li Wuling menunjukkan bahwa dia memandang rendah dirinya, dan dia juga terus membuat keributan di pintu masuk Sekte Hitam. Jika dia tidak memberinya pelajaran, Sekte Hitam akan menjadi bahan tertawaan. Tepat saat murid itu akan menyerang, suara seseorang terbang datang dari Black Mountain. Detik berikutnya, Jiang Chen, dengan sayap darah di punggungnya telah tiba. Itu murid senior Jiang, wow, dia benar-benar bisa terbang, dan sepasang sayap darah terlihat luar biasa. Ini sangat keren, dia bisa terbang meskipun dia hanya di ranah Mortal Core, aku sangat iri. Jadi dia adalah murid senior Jiang yang mendapat tempat pertama dalam kompetisi Provinsi Qi. Dia terlihat sangat tampan, namun, karena dia datang ke sini pada saat ini, jangan bilang dia akan menerima tantangan Li Wuling. Ketika Jiang Chen muncul di depan semua orang, dia segera menjadi pusat atraksi. Bahkan Duan Li dan dua murid lingkaran dalam lainnya menatapnya. Jiang Chen telah menjadi orang terkenal setelah kompetisi Provinsi Qi, tetapi ini adalah pertama kalinya banyak dari orang-orang ini melihat wajahnya. Seorang pria dengan karakteristik luar biasa, tidak heran murid senior Guan Yiyun sangat memikirkannya. Duan Li mengangguk. Apakah kamu Jiang Chen? Li Wuling menatap Jiang Chen dengan pandangan tajam, sementara sejumlah besar niat membunuh mengalir keluar dari tubuhnya. Saya, siapa kamu? Jiang Chen bertanya. Namaku Li Wuling. Liu Xuang adalah saudaraku, dan kau membunuhnya. Sekarang, saya ingin menantang Anda dan membalas dendam untuk saudara saya. Li Wuling meraung lagi. Jiang Chen sekarang mengerti. Tidak heran pria ini hanya mencarinya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya dengan datang ke Sekte Hitam, itu semua karena dia ingin membalas dendam untuk saudaranya. Jiang Chen, aku menantangmu untuk pertandingan kematian. Terima tantangan saya jika Anda seorang pria, Li Wuling berkata dengan tegas. Murid junior Jiang, jangan repot-repot dengan orang ini, biarkan kami yang menangani semuanya. Duan Li berkata, tidak apa-apa, saya menerima tantangannya. Jiang Chen tersenyum pada Duan Li dan menerima tantangan Li Wuling. Apa, murid senior Jiang menerima tantangan Li Wuling? Dia terlalu impulsif. Kau benar, dia terlalu impulsif. Meskipun dia membunuh Liu Xuang dan Ling Ao, Li Wuling adalah prajurit inti surgawi. Kesenjangan antara alam inti fana dan alam inti surgawi sangat besar. Dia tidak bisa menerima tantangan, itu terlalu tidak adil. Banyak murid Sekte Hitam mulai mengeluh. Tidak ada yang menyangka Jiang Chen akan benar-benar menerima tantangan Li Wuling. Tenang, murid senior Jiang pasti punya alasannya sendiri, kita harus percaya padanya. Wang Yun menenangkan orang banyak. Karena Jiang Chen telah membantunya mengatasi bahaya di Origin Pass miliknya, Jiang Chen telah menjadi pria yang kuat dan misterius di benaknya. Selain itu, Jiang Chen selalu menggambarkan sikap percaya diri, pria seperti dia tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Ketika dia menerima tantangan Li Wuling, itu hanya berarti dia memiliki metode dealing dengan Li Wuling. Oke para jenius, sukses selalu ya. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.